Oke, ini aku record biar yang telat bisa ikut. Nah, ini kan tujuannya saya memberi bot ini adalah untuk yang kerja, nggak sempet segala macam. Jadi bisa trading gitu. Dan saya sebenarnya mau mempermudah kalian dengan cara bikin copy trade-nya Kostif. Cuma sampai dengan saat ini saya udah coba OKX itu belum bisa update. Ketika Kostifnya update parameter, kalian nggak ikut, bahaya. Jadi saya putuskan meeting sama Kostif, nggak apa-apa lah kasih tahu anak-anak caranya gimana. Oke, nah sekarang kita bahas yang future dulu ya. Sebelum kalian masuk ke trade, udah tau lah trade future. Nah, di sini kan ada pilihan trade manual atau tools. Ya, tools itu kan ada future grid. Kalian pilih future grid, ya. Menu-menunya sama, cuma beda tampilan dengan HP, kalian bisa terapin future grid. Nah, nanti ada dua nih, bisa manual, bisa AI. Kalian pilih di sini. Cuma saya nggak pakai AI di sini. Kenapa? Pengalaman saya udah backtest. Ini nggak tahu nih, menurut saya clickbait, bukan AI. Saya udah tanya ke ChatGPT, ini sebenarnya bukan AI, dibikin AI aja. Karena setiap saya pakai nih, kelihatannya untung di depan. Tapi ujung-ujungnya rungkat. Dapat ya? Tapi nggak apa-apa, kalau kalian mau pakai nggak masalah. Caranya gimana? Diklik. Diklik di sini, AI ini kalian klik, ya. Nanti ada manualnya di sini. Yang paling penting adalah begini, kalian harus hitung ini. Nggak boleh ikut grid salah-salan kayak di sini. Yang nentuin kalian selamat di AI itu grid. Oke? Nah, grid itu cara ngitungnya gimana, Min? Banyak cara. Ada bisa konvensional, kalian bagi rata, pukul rata. Dari 138 kalian bagi dua, segala macam. Cuman itu kan sifatnya subjektif. Ya kan? Sebenarnya saya ada metode, cuman saya nggak bahas. Ini untuk free. Saya ada programnya sendiri, tapi jangan khawatir. Nanti ke depannya, setiap saya kasih rekomendasi. Update parameter, rank, segala macam, ntar di CryptoClass saya kasih. Tugasnya kalian adalah ikut. Kalau jangan kelamaan ikut. Misal saya kasih, itu buru-buru ikut. Minimal 5 menit. Kalau lebih dari itu, ntar udah melenceng. Hasil profitnya nggak sama. Alasannya simple. Apapun metode kalian menggunakan bot ini adalah ketika open signal, misalkan saya open ke rekomendasi, suruh buy sell di sini, harga lagi di sini, harus di tengah-tengah. Range yang kalian buat ini harus di tengah-tengah. Nggak boleh ketika harga di sini, buy-nya tinggal dikit lagi, sell-nya panjang. Kenapa? Atau kalian ikut telat rekomendasi saya. Misalkan saya USDC nih, saya kasih rekomendasi range segini-segini, kalian ikut 2 jam kemudian. Harga telat, udah di sini. Ketika kalian ikut rekomendasi saya, ini harga udah nggak di tengah-tengah. Otomatis, ketika harga naik, kalian open di sini sell terus. Keseret kalian, rudon kalian besar. Dapat ya konsepnya ya? Oke. Nah, Untuk netral ini, Min. neutral. Saya always neutral. Saya nggak mau long atau short. Jadi saran saya neutral. Kenapa? Meskipun tren naik. Alasannya simple. Kembali yang tadi jawabannya si pertanyaan Wahyu, kita nggak pernah tahu ke masa depan market tiba-tiba bisa drop, bisa naik. Kalau kamu optimis long, kamu lihat long term, ETH misalkan lagi naik, kalau contoh yang jelas banget ETH, kamu lihat parameter long, kamu setting long, long only, kamu lihat sekali koreksi brutal nggak? Kalau kamu long, minus berdarah-darah buat kamu. Nah, pakai rumus saya, dicatat baik-baik ya, dicatat baik-baik. Neutral, oke? Okay? Invested margin, leverage-nya rata kananin. Kenapa rata kanan? Saya jelaskan. Kamu nggak usah takut. Ini sistemnya sama kayak yang sering saya share trading manual. Leverage rata kananin, ini gridnya kecilin. Makanya jangan gede-gede. Contoh saya pakai 50 lah. Kalian lihat nggak minimal entry saya cuma berapa? 5,35. Berarti investing saya minimal 5,36. Karena tidak sama dengan, kalau ini kan lebih kecil sama, kecuali lebih kecil sama dengan, berarti 5,35 bisa masuk. Harus ubah 5,36. Di atasnya 1. Aduh, salah gue. 5,36. Nah, auto reverse margin ini wajib diklik. Jadi nanti ketika saya share ginian yang harian, kalian cukup ubah ini aja, parameter ini dan ini. Sebenarnya parameter ini nggak begitu penting ya. Ini kalian mau pakai AI juga nggak masalah, mau ukur sendiri kira-kira juga nggak apa-apa, pakai ATR, Bollinger Band nggak masalah. Kuncinya di grid. Grid ini nggak boleh asal-asalan. Grid ini menentukan drawdown kalian. Bisa lose segala macam. Oke, nah, saya ulangi ya. Ini yang paling penting grid. Min mau tanya, Min. Ya, Itu kalau gridnya semakin banyak, resikonya semakin tinggi atau resikonya semakin rendah? resiko makin Karena tinggi lah.
Oke. Kalau gridnya terlalu dikit, drawdown gede, kalian kelewatan banyak momen. Profit kagak, harga bolak-balik gitu-gitu doang. Oke, berarti grade semakin tinggi, resiko semakin tinggi. Kenapa kok resikonya semakin tinggi ya? Karena entryan semakin banyak. Contoh, saya bikin 100. Naik nggak ini? 10,7. Investment margin minimal. Naik min. Kalau saya 50, minimal ini. Dari sini aja udah kelihatan, risiko lebih besar. Ngaruh di tahanan juga ya, Min? Tahanan. Betul, ngaruh. Drawdown kamu kalau lawan arah jadi lebih bengkak. That's why harus presisi. Tapi jangan khawatir. Kalau kalian yang nggak mau ikutin sinyal saya ajarin. Yang cara free-nya aja. Kalian cari indikator. Kalian bisa pakai BB, Bollinger Band aja standar. Dapat ya? Bollinger Band. Kalian adjust Bollinger Band-nya. Length-nya 365 aja. Kenapa 365? Karena kripto setahun jalan terus. Dapat ya? Nah, ketemu nggak ini bagi dua di tengah-tengah? Ketemu min. Ketemu ya. Tapi range-nya kecil, Min. Kan kalau kena news bisa tembus. Nah, gedein 4 jam. Nih. Nah, terus bagi grid-nya gimana? Gampang. Kalian mau entry, ini kalian siap loss-nya berapa? Katakan 100. 100. Atau 50 lah. 50. 50. Oh, masih nempel sama grid-nya. Saya mau bikin lebih gede tahanannya. Berarti kan range-nya ini diubah nih. Ketemu nggak titik ujungnya ini? Ini caranya gini. Di setting, kalian buka style. Di sininya kalian cek price line-nya kalian aktifin. Oke. Ini saya buang dulu, nolin biar nggak bingung. Kelihatan nggak upper sama lower ya? Kelihatan min. Masukin. Tapi cara ini kurang efektif ya, tapi oke lah, masih better lah. Yang penting mechanical, nggak pakai feeling. Jangan pernah entry bot pakai feeling. Bunuh diri itu. Kelihatan sekarang profit, ntar 2 minggu kemudian lose. Dapat ya? Jadi kena ilusi, profit-profitnya bohong, besok dibalikin semua ke exchange. Dapat ya? 0,01. Sering nggak yang serasa begitu? Testimoni kalau nggak percaya tuh. Kalau pakai feeling hasil gimana? Hari ini gede, besok hilang. Betul nggak? Ada Waktu yang itu pakai. pernah nyoba pakai AI min. Langsung margin call. Nah, ya seperti itu. Makanya saya ajarin kalian mekanis. Percaya deh, ini nggak diajarin dimanapun. Bukannya aku songong atau gimana ya. Trust me deh. 0,01582 ya. 582. 0,01582 di sini 0,01. Tapi saya kalau kalian tanya saya pakai ini nggak? Nggak. Saya nggak pakai ini. Saya ada hitungan sendiri dan saya nggak share ke kalian. Itu saya dapatnya muntah darah, mechanical. Dan ini hasilnya. Good kan? Nah, jadi kalian bisa ikutin rekomendasi kalian. Cuman ntar dibilang, Minjul pelit, segala macam. Enggak kok, saya kasih yang versi free-nya. Nah, kalian mau grid-nya 50. Kok nggak bisa sini? Terlalu bawah ya? Kebalik, Min. Limitnya kebalik. Oh, kebalik harusnya ya? yang 0,019 di awal. Oh itu. iya, benar. Aduh, malu gue. Gue yang nge-share, gue yang terbalik ini. Apa, Min? Namanya juga manusia. Iya, thank you. Udah tua. Oke, 50 ya. Nah, kalian lihat harga lagi di tengah-tengah nggak? Mirip-mirip nggak tengah-tengah? Halo? Iya, mirip. Harga lagi di tengah-tengah ya. Berarti udah ini udah sesuai. Berarti kalian siapin ini 25 ke atas, 25 ke bawah. Ini tapi ini lebih tebel, Min. Nggak apa-apa, harga lagi di sini. Yang penting 50. Siapin ini kalian 5, terserah kalian ya. Investment margin dari apa? Jadi saya kasih contoh. Kalian punya $1.000 nih. Kalian mau tes dulu. Ingat, tes dulu. Saran saya, kecil-kecil dulu biar kalian pede. Dari $1.000, kalian mau coba lah tes, Min. $10 aja. Atau misalkan $20. Atau 30%-nya berapa dari $1.000? Kalian berarti masukin $30 aja, tes dulu. Dapat nggak konsepnya? Habis itu klik auto reverse margin. Kenapa auto reverse margin? Siapa tahu kalian tidur, lagi enak-enaknya mimpi, tiba-tiba harga out of the rank. Nah, ini buat pelindung kalian. Kalau nggak ada pelindung kalian, harga out of the rank, ini nggak di checklist, MC. Dapat ya? Lanjut. Saya lanjut. Min, saya mau Ya. tanya, Min. Itu price range kan lowernya di setting
0,1109, Ya. uppernya di setting 0,015. Harga sekarang itu 0,0137. Berarti kan di tengah-tengah tuh harga sekarang. Nah, Hmm. pertanyaan saya, kalau lowernya kita setting lebih rendah lagi, uppernya kita setting lebih tinggi, apakah itu lebih aman atau efeknya bagaimana? Contoh Nggak nih. apa-apa, lebih aman, tapi profit kamu kecil-kecil, nggak sebanding sama pergerakan harga, belum lagi potong gas fee, maker, segala macam. Jadi buat saya nentuin range itu juga harus presisi. Tapi kalau memangnya kamu nggak Oke. sempet mantau, kamu mau lebar-lebar, it's fine. Karena kan kamu nggak sempet mau setting sebulan sekali, katakanlah. Harga nggak mungkin ke sini, segala macam, itu nggak apa-apa. Cuman efeknya yang kamu investasikan nanti, saya kan kalau saya investasi 30, saya mau usahain dapat 30-100% kalau bisa. Setuju ya? Oke, berarti jauh lebih aman jika price range-nya lebih jauh lagi ya. Nggak lebih aman juga, nggak lebih aman. Ntar saya jelaskan. Kalau kamu bikin price rank besar, kelihatannya aman untuk sementara. Tapi ketika harga udah nggak di titik tengah, kamu sekali drawdown itu merah, nggak hijau-hijau. Itu ada kisah lanjutannya. Nah, kisah lanjutannya gini. Katakanlah saya udah setting gini nih. Nanti setelah 3-4 hari harga udah sampai sini. Udah nggak di tengah-tengah kan harga? Betul nggak? Oke. Bollinger Band saya udah adjust kan. Ini harus adjust margin. Bukan adjust margin, sorry. Adjust ranks dan adjust grid. Kalau enggak, nanti kamu merah terus. Sama yang tadi kamu bicarakan juga, long term. Long term itu ada banyak kelemahannya. Udah selain dia nggak bisa adjust, nggak di titik tengah, udah itu dia kena drawdown, kamu nggak bisa balikin ini, duit kamu nyangkut. Banyak kelemahannya. Kalau misalkan memang begitu, orang udah nggak usah adjust margin. Maka disediain fitur adjust margin. Udah semuanya aja setting. All time low, all time high. Sepanjang token itu ada. Tinggalin. Kan gitu. Tapi kenapa orang nggak begitu? Harus adjust repot-repot. Karena itu kelemahannya. Nah, ini saya udah pernah coba nih. Ini saya sudah pernah coba boardnya. Oke. Nah, saat price range-nya di setting terlalu mepet seperti ini, kalau melewatin itu kan ada notifikasi tuh. Price out of range, please modify gitu kan. Iya. Ya. Nah, saat kita modify itu posisi yang lama kita tutup tuh. Dan kita mengakui kerugian dikarenakan out of range. Enggak, kalau itu saya tahu kok kasusnya kamu. Kok pakai cara saya enggak aman. Enggak akan pernah out of the ranks. Pertanyaan saya yang pertama begini, kamu setting rank pakai apa? Pakai feeling atau pakai apa? Ada hitung-hitungannya enggak? Berdasarkan Anderson OKX. Oh, berarti kamu bukan pakai data kan? Enggak pakai data tapi berdasarkan. Oke. It doesn't matter, nggak ada yang disalahkan ya. Kecuali juga kenal ko Anderson, nggak enak aku. Oke, itu nggak masalah. Oke. Iya, Iya. masuk di sini. Yang centang auto reverse margin itu berarti untuk mengkondisikan supaya nanti ketika out of the range itu kita ada notif bisa di itu tadi ya. Ada notif dan Iya betul. Ini kalau untuk nggak menghindari dicontohin kita kalau udah out itu berarti out. kalau nggak dicontohin itu berarti hilang. MC. Iya, Oh, MC. ya, oke. Dapat ya. Nah, tujuannya saya itu nggak masalah kamu mau pakai range-nya siapa segala macam. Tapi kalau pakai range-nya Bollinger Band, takutnya ini keluar garis, betul nggak? Kayak gini kasusnya. Ya. Nah, makanya itu tujuannya tiap hari harus update. Usahakan ketika harga lagi naik gini, ini kan Bollinger Band, kenapa saya nggak pakai Bollinger Band? Jeleknya begini, jujur aja. Ketika dia out of the range, saya udah nggak dapet range-nya. Tapi ngakalinnya gimana Bollinger Band? Bisa kok, kamu pindah ke time frame gede. Sampai dia cari, nggak keluar. Nggak keluar ya. Nggak keluar range-nya. Udah pasang. Tapi kelemahannya, range kamu jadi lebar. Kamu harus adjust manual. Iya. Ini yang di-adjust lagi begini. Itu repot. Tapi minimal saya kan kasih free ke kalian. Ada data pakai Bollinger Band. Bollinger Band logikanya dari apa? Bollinger Band itu logikanya adalah dia menghitung rata-rata periode. Batas atas dan batas bawah. Dapat ya. Kalau saya sih nggak pakai metode ini. Kalau kalian tanya, saya nentuin range. Jadi jarang keluar range pakai apa? Saya kombinasi. Moving average, ATR, ADR,
sama daily range period itu saya combine, saya bikinin rumus. Terus saya buatin script. Kalau kalian kalau yang rajin, kalian dengar kata saya, kalian bisa buat itu pakai ChatGPT. Saya nggak kasih scriptnya dan saya nggak ini, biar kalian gituin sendiri. Berarti based on swing aja nggak bisa ya untuk yang Nggak bisa. Swing itu bisa dengan catatan swing kamu baku. Nah pertanyaan saya selama ini orang pakai swing itu pakai feeling. Ngeliat itu pucuk bilangnya swing. Harus mekanikal. Nggak boleh pakai feeling. swing multi temperament ya nggak bisa ya. Kenapa? Kita nentuin range-nya itu upper dan low-nya itu pakai swing tapi lihat di multi temperament nggak bisa ya. Bisa juga, bisa. Yang penting swing itu kamu harus mekanikal. Mekanikal tuh nggak harus pada data. Contoh, saya nggak pakai BB Min. Saya kasih tahu ya produk kedua. Misalkan kita pakai apa nih? Zigzag. Ini harusnya orang OKX ngedukasiin nih, tapi orang OKX-nya nggak ngedukasi ya. Dipanggil contoh. aja Jokonya sama Bro Andersonnya muncul. Iya malah jagoan yang kita bukan ini, jagoan kita yang user. Bener gak sih? Nah, kamu dapat ya pakai zigzag nih sekarang, pakai zigzag ya. Nah, kamu kelihatan kan di sini kan, di sini upper, di sini lower. Setuju ya? Range-nya segini ya. Halo? Ya. Tapi kan harga masih di sini, ya kan? Saya maunya harga di tengah baru saya set time gini. Jadi lebar ya. Otomatis adjust lagi. Jeleknya manual gitu adjust. Tapi jangan khawatir, khusus kalian crypto class dan elite nih. Saya updatein nanti buat kalian mulai besok. Tiap ada update rank, tugas kalian cuma modified. Don't worry kok, kalau pakai cara saya, hitung-hitungannya saya bukan ini ya, sepanjang sejarah saya coba berbulan-bulan, itu nggak pernah MC. Kalau dia lagi minus pun akhirnya recovery. Nih, ini kan lagi minus, tapi ini follow yang punya Kostif ya. Ini terpaksa saya tes, saya mau tahu ada ketika Kostif update parameter, saya kebagian nggak? Ternyata nggak kebagian. That's why otomatis saya yang tadi saya bilang, kembali lagi ke semula, nggak apa-apa lah saya ajarin kalian ini. Daripada nanti ikut copy thread-nya Kostif sama saya update, kalian nggak kena update. Dapat ya? Nggak apa-apa ya, repot dikit ya. Setting-setting sendiri ya. Sure. Halo? Oke. Nah, harapannya nanti buat OKX nih, kalau ada orang OKX denger nih, atau ini harapannya nih, tolonglah ini kalau kita masternya update parameter, copy thread-nya juga ikut update. Jadi kita nggak perlu saya infoin, update ranks guys, kawan-kawan, grid-nya segini, segala macam. Saya cukup setting-setting, kalian udah auto tidur. Dapat ya? Berarti ini masih kejadian yang kemarin Masih sama. Itu masih belum kelar ya dari OKX. Masih sama. Saya kan ada bilang ke kalian, saya tumbal untuk ngetes. That's why kalau kalian lihat, ini saya coba duitnya kecil-kecil, paling kecil. Saya mau tes tumbal. Dapat ya? Saya nggak mau kita langsung main listing, nanti kalian taruhnya investmentnya 1M, segala macam, mateng lah. Saya yang nggak enak sama kalian. Gitu, nangkep ya? Nah, kalau ini kalian lihat ya runtime-nya ya. Jadi runtime-nya sebenarnya saya ada nih runtime-nya udah 2 bulan 3 bulan, cuman kemarin aku iseng setting profitnya 11%, 10%. Ternyata kalau dia udah 10% auto hilang semua. Nangkep nggak? Jadi ini saya tes udah lama berbulan-bulan. Akhirnya saya bikin baru lagi. Kenapa? Jadi ini saya udah eksperimen. Nah, sekarang balik lagi ya, biar nggak mana-mana ya, biar kalian fokus ya. Nah, udah tahu ya fungsi auto investors margin ya. Nah, ya jangan lupa nih, ini kuncinya yang kedua, yang penting. Sebenarnya start conditionnya kalian bisa pakai price RSI. Jadi kalau tadi Fusiknya aku belum coba. RSI ini ketika dia nge-cross ada upper atau ini dia baru buka kondisi. Teman, ini nggak beda jauh, nggak beda signifikan. Jadi saran saya pakai instan. Dan yang paling penting kedua adalah, yang ini jangan lupa ya, leverage harus rata kanan ya. Gak usah takut, leverage rata kanan bahaya nggak, Min? Enggak. Kamu leverage rata kanan, itu jadi efisiensi modal. Kamu kalau nggak leverage rata kanan, kamu ininya kecil, kadang nggak adjust margin yang butuh gridnya besar. Katakanlah besok saya tiba-tiba suruh kamu grid 100. Dia nggak bisa open. Dia suruh kamu injek dana lagi. Saya nggak mau itu. Nangkep ya? Saya nggak mau usahakan kalian nggak mau injek dana. Kalian boleh injek dana jika ngerasain profit dan mau naikin kapital buat nambahin profit. Itu oke. Tapi kalau injek modal karena terpaksa harus ubah settingan. Karena ubah settingan, saya nggak mau. Sama aja saya nipu kalian buat naikin injek dana terpaksa buat trade biar naikin volume. Dapat nggak? Saya nggak mau kayak oknum sebelah. Paham nggak maksudnya saya?
Amin. Min mau Jadi nanya leverage Min. ini saya bikin rata kanan, paling kalau MC sebesar MC yang invested ini. Tujuannya, logika aja, saya gimana bisa 10,46 kalau saya nggak leverage rata kanan nih, saya nggak bisa loh posisi saya 10,46. 100 grid lagi, mana bisa. Otomatis kamu harus injek dana. Kalau leverage 10, berarti kamu harus injek dana 2 kali lipatnya, 20, 21. Penting ya leverage rata kanan ya. Penting. Oke? Nah, selalu leverage rata kanan. Kedua, ada untungnya juga. Kalau leverage rata kanan, kalian dekunci ini. Jadi kan kalian udah tahu ya yang baik manual dan bot ini yang udah ikut minjol tahu ya leverage itu keuntungan buat kita, bukan kehati-hatian. Leverage itu cara klasik adalah membunuh, bisa MC. Tapi kalau pakai cara saya, leverage itu menolong, bahkan keuntungan buat kita. Leverage rata kanan semua juga untung. Setuju ya yang udah ikut manual dapat ya. Nah, ini saya terapin di sini. Halo? Ya, Min. Minjul mau nanya Minjul. Ya. Saya kan udah nyoba ya Min. Sekarang lagi running ada 10 bot USTC di 12 bot USTC di 5 exchange yang berbeda. Nah, tadi kan Minjul juga jelasin bahwa waktu itu sangat berpengaruh signifikan dan yang saya alamin ya Minjul, sekalian mau nanya nih. Dengan settingan yang sama, jumlah grid yang sama, itu ada perbedaan gini Min. Perbedaan di hasil ya? Itu padahal cuma selisih start itu 1 menit gak ada Min, karena setelah start aku start lagi. Nah, setelah tak bongkar di gridnya itu ternyata beda jumlah. Tak kira kan kalau kita buka ibaratnya pasang grid 50 pasang grid 100 itu dipecah jadi 2, 50 long 50 short. Ternyata beda Min. Jadi ada yang set padahal cuma selisih 1 menit dengan settingan yang sama ya Min. Itu yang satu 60 long 40 short, yang satunya lagi 50 long 49 short Min. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan itu Jawabannya apa ya, adalah sebenarnya tidak ada perbedaan jauh. Kalau ada perbedaan, ya pasti kamu ada perbedaan jumlah grid kamu terlalu banyak atau range kamu berubah. Kamu pakai AI ya? AI yang ini ya, AI strategis ya. Grade-nya sama? Enggak, gridnya sama, range-nya sama Minjul. Harusnya nggak beda jauh. Kalau pakai sistem saya nggak pernah beda jauh. Kalau dalam waktu selisih 1 menit. Kecuali nih harga lagi di sini ya. Salah 1 menit kamu setting bot berikut, harga udah mencelok ke sini atau mencelok ke sini, itu beda jauh hasilnya. Nah, ini tak cek juga Minjul, itu harganya enggak Minjul. Jadi kemarin itu kan di member elite itu kan dikasih tahu settingannya Kostif kan Minjul. Maksudnya range uppernya berapa, lowernya berapa kan. Nah, tak coba dengan di 2 bot itu sama kan, running time-nya cuma yang satu udah tak play terus copy kan. Terus tak mulai lagi. Jadi kan enggak ada perbedaan, harusnya enggak berbeda signifikan kan. Dengan cuma nggak ada selisih. Nah, ternyata setelah tak lihat di keterangan gridnya itu yang satu selisih bukanya itu loh Minjul. Jadi sekarang itu running kan sudah running ada 12 hari. Nah, itu memang nyoba di 10 USD. Yang satu itu sudah profit sekitar 28%, yang satu itu di 22% Minjul. Nah, kalau selisih dikit itu harusnya nggak beda jauh lah. Tapi harusnya nggak pernah sejauh itu sih, 1 menit nggak mungkin sejauh itu. Kecuali harga candle udah gerak jauh. Nah, waktu start itu selisih harga candle itu selisih harganya itu cuma 2 tick 3 tick gitu kan, nggak selisih jauh ya. Cuman yang tak lihat itu yang sampai sekarang berbeda adalah jumlah long short-nya itu beda. Kamu cek gini, pasti kamu ada perbedaan. Meskipun kamu udah bilang ini kamu sama, pasti ada perbedaan. Entah di USD-nya atau kamu ini aritmetik geometriknya kamu nggak diubah. Satu geometrik, satu aritmetik, ini ngaruh banget. Harusnya enggak. Pasti ada sesuatu.
Iya, pasti ada sesuatu dan saya nggak tahu itu. Mungkin slippage, saya juga nggak tahu. Saya kan nggak ikutin alur kamu. Tapi Oh, secara teori nggak. Artinya ketika ada slippage, artinya harga harusnya nggak bergerak jauh. Tadi kan kamu katakan 1 tick atau 2 tick. Kalau dari statement kamu semua, itu harusnya is not difference. Adalah deviate standard estimate of error, cuman nggak nyampe 5%. Dapat ya? Harusnya nggak. hmm, dapat dapat Nah, dapat. oke, Karena pasti ada karena sesuatu yang gini kamu nggak Minjul. ngeh, beda gitu. Ya, Nah, saya kan di OKX ini jalanin 4 ya Minjul. 2 dijalanin bareng, yang 2 itu dijalanin terakhir. Nah, jangan. yang 2 di Hah? yang ini Hah? nyobanya 10 10 10 10 semua sih Minjul. Sekalian Saran mau saya, lihat. saran saya, jangan terlalu banyak buka. Kamu kontrol manage adjustment-nya susah. Jangan pernah buka Oke. banyak. Mendingan kamu fokus ke 2 token, 3 token, tapi daripada kamu banyak token, kamu kira lebih banyak profit. Enggak, Oh, sama aja. enggak Minjul. Apa bedanya saya Mau $10? Hah? mau bandingin sih Minjul. Jadi yang apa 2 buka sama apa 2 buka di awal sama 2 buka di akhir ini, yang 2 buka di awal ini settingan sama semua, yang 2 buka terakhir ini settingan sama. Nah, cuman kan mau nyoba barangkali ada yang error kan Minjul. Maksudnya karena waktu itu ada bugnya yang apa leader ganti tapi follower tidak ganti. Nah, cuman waktu itu mau lihat lagi. Ini aku kan lagi start 4 bot nih, yang satu pakai grid 50, yang satu pakai grid 100. Yang dua pakai grid 50, yang dua pakai grid 100. Sekalian mau bandingin dengan harga range upper dan lower yang sama tapi dengan jumlah grid yang berbeda dan running time yang apa berbeda, dengan selisih harganya itu mau bandingin gitu loh Minjul. Nah, cuman yang jadi kesimpulanku itu yang apa 2 start terakhir ini tuh bedanya paling 0, Minjul. Jadi 2 bot yang tak jalanin terakhir dengan settingan sama itu selisihnya cuma 0, tapi yang di start pertama padahal itu kopi, itu yang tak ceritaan Minjul tadi selisihnya kok bisa banyak tuh Minjul. Oke, ya intinya nih biar lebih cepet nih. Harusnya kalau secara logika dan teknis itu nggak beda jauh, sama. Tapi pasti kamu ada sesuatu perbedaan. Kedua, kamu kalau misalkan kamu entry-entry banyak buat hanya untuk trial error, menurut saya nggak sepadan. Intinya kan kamu mau coba lebih cuan yang gede mana, efektif mana dengan ubah grid segala macam. Itu kamu trial error, nggak pakai data. Kamu forward test, kamu main-main dengan uang kamu. Sayang loh. Dapat ya, tapi itu nggak apa-apa pilihan Dapat kamu. dapat dapat. Kalau saya nggak mau saya baku. Jadi nanti jangan khawatir untuk anak elit sama anak crypto class. Nanti saya kasih rekomendasi setting saya terus. Jadi kalau kamu lihat settingan saya ini 5142 ini nggak sembarangan, nggak coba-coba pakai hitungan, nggak coba pakai feeling, ini mekanikal. Saya ada pakai rumus ini. Dapat ya? Nah, sambil kita lanjutin ya, takut ini kan belum selesai nih, lagi di pertengahan ada yang nanya. Ntar mendingan saya selesain ini semua dulu, baru nanya. Kasihan lo yang nggak kuat malam gitu. Ya, oke, saya lanjut dulu ya. Nah, uh, apa namanya? Tadi sampai mana tuh aku lupa. Auto reverse margin ya. Itu aja ya. Nah, ketika auto reverse margin start condition instan, jangan lupa take profit. Ini penting. Kenapa penting? Kalau kamu nggak pasang take profit di sini, ketika udah mencapai target, tahu-tahu minus lagi, sayang loh. Nangkep ya. Kalau pakai cara saya nanti dengan dengan settingan saya yang saya rekomendasiin ke kalian dengan grid segala macam, nggak usah khawatir. Even lagi minus atau apa, ntar balik positif. Jadi saya bermain dengan hedging. Dapat ya guys ya. Nah, terserah kalian. Kalau kalian nggak mau pakai take profit, nggak apa-apa. Langsung grid neutral. Tapi dengan catatan, ketika udah profit, tutup aja. Gak usah takut. Kayak gini nih contoh. Lunch. Saya udah profit min. Saya takut nih ketutup lagi segala macam. Saya tutup semua aja lah. Saya takut minus. Saya nggak masalah. Tutup aja. Besok kan saya share sinyal. Saya share settingan baru. Kalian grid new. Dapat nggak? Dapat ya? Dapat. Oke. Kalau yang take profit tadi berarti itu ketika udah dicentang take profit dia udah auto gitu, Angel. Sebenarnya kalian nggak centang take auto profit, dia juga ambil profit kok otomatis. Karena ini kan geraknya, misalkan dia logiknya gini, kalau neutral ya, beda sama long mas short. Ketika kamu buy di sini nih, buy di sini. Ketika dia sampai sini, dia auto close yang buy di sini. Oh iya Di iya sini iya. dia open buy lagi. Gulung ya. Ya, Iya. ngegulung. Nah, saya takutnya kayak saya kemarin, saya udah bangun portofolio lama-lama, berbulan-bulan, karena saya pasang take profit sini, saya tes. Saya taruh 11%. Kan saya resikonya kecil banget kemarin.
Itu kemarin salah, gridnya nggak optimal. Jadi memang drawdown rendah, cuman profitnya receh banget, dapat ya. Udah sebulanan itu cuman profit 11%. Pas banget saya ketik di sini 11, langsung hilang. Kan sayang. Oh iya, Dapat ya. better nggak usah ditulis ya itu ya. Kalau saya sih selalu tulis 100. Oh gitu. 100%. Minimal saya resikoin misalkan $10, saya harus dapat $10. Tapi kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa, tapi kamu harus pantau. Ketika ini kayak apa namanya, kalau pakai teknik saya nggak usah pusing. Dengan rekomendasi dari saya, even dia ini minus, ntar juga balik plus. Nah, kalau kamu rasa udah cukup plusnya kayak ini contoh nih, ini udah plus nih. Ini kan tadi sempat minus ke hedging jadi plus. Kamu rasa udah cukup, kamu mau stop nggak apa-apa stop aja. Besok kan Minjul kasih rekomendasi lagi toh. Betul nggak? Create new lagi. Nah, tapi kalau kalian nggak mau ketergantungan saya, segala macam, kalian bisa pakai yang tadi saya setting, minimal pakai Bollinger Band. Terserah kalian mau pakai apa, mau pakai Bollinger Band, average through ranks, zigzag. Yang penting ini nggak boleh sembarangan. Range ini secondary ya, secondary primary-nya. Yang paling penting ini menentukan kesuksesan kalian. Atau gini deh, saya kasih keringanan. Atau kayak gini, misalkan gak kasih keringanan, deh kayak punishment aja gue. Bisa aja pakai AI, tapi saya nggak rekomendasi ya. AI ini dia sering out of the rank. Ada yang udah pakai AI? Ayo testimoni. Paling pasti sering out of the rank. Saya Min. Sering nggak out of the rank? Sering Min. Harga gerak dikit udah minus sampai 30%. Iya. Nggak enak kan kalau out of the rank, kita harus setting baru lagi untuk recovery. Karena kalau udah out of the rank merah, recovery-nya susah. Apalagi kalau gridnya nggak optimal. Ya Min, betul. Betul ya? Oke. Jadi ikutin pakai Bollinger Band. Kalau kalian bingung, males, saya kan kasih eksklusivitas ke kalian privilege. Setiap hari nanti saya share. Dapat ya. Dan itu sebenarnya nggak harus ke Luna, Hype, atau USDC. Sebenarnya teknik saya itu buat berlaku buat semua token. Tapi kan saya capek, banyak token. Ada yang request BTC, ntar saya upgrade BTC, segala macam. Bisa bisa puluhan. Mabok saya. Mendingan fokus aja, dikit aja. Dapat ya. Profitnya sama kok. Dibandingin kalian pecah-pecah, ada BTC, ETH, segala macam. Kalian bikin 10 bot. Kalian pecahin $100 ke 10 buat 10 memang nggak menjamin yang rugi itu nanti nutupin yang plus. Enggak. Mendingan kalian fokus ke 2 token atau 3 token atau 1 token. Mendingan 100-nya masukin ke 1 itu. Karena nggak usah khawatir. Di algoritmanya saya yang saya share kalian itu udah ngelocking hedging. Kalau lagi minus, ketika dia naik, koreksi ntar jadi plus. Dapat ya? Dan jangan lupa nanti setting yang paling penting adalah geometrik, nggak boleh aritmetik. Tadi kebetulan siapa yang tadi nanya? Yang bahas udah geometrik semua? Oh, Aziz ya? Ada alasannya. Kenapa harus geometrik? Karena kalau makin ke bawah itu makin gede, kalau aritmatik itu rata semua mungkin. Terbalik, geometrik makin lama makin padat, makin bawah sebenarnya. Di luar range makin padat. Intinya Iya, nggak usah maksudnya pusing sih. Ya. apa kalau aritmatik intinya dibagi rata kan? Pokok rata, iya. Kelemahannya apa? Drawdown kalian bengkak. Kayak gini, contoh. Kalau saya pakai aritmatik nih, ketika lagi keseret, kan kena news nih kemarin. Ya. Kena news atau apa. Bukan kemarin, kan baru setting ya. Whatever lah. Ini kan baru setting, belum gede. Ketika ini, kok jadi pilek ya? Ketika saya pakai aritmatik, ini drawdown saya bisa lebih dari 1% loh. Apalagi yang taruh duitnya gede. Kalau taruh duitnya kecil sih nggak terasa. Nggak gitu terasa. Jadi ikutin prinsipnya. Jadi nanti saya cuma share ke kalian price range sama grid. Ini. Sisanya terserah kalian mau masukin sendiri. Jangan gede-gede dulu saran saya, kecil-kecil dulu coba. Kalau kalian ngerasa nyaman, baru ini naikin. Misalkan kalian tes dulu nih $30. Kalau ternyata $30 profit nih. Pas profit kalian mau tutup semua, mau buka baru, oke lebih pede masukin $50. Jangan langsung kalian, saya yakin sama bot. Saya nggak capek segala macam. Langsung kalian punya 1.000 langsung 1.000. Bahaya loh itu. Nangkep ya? Halo? Nangkamin. Siapkan yang uang kalian hilang. Jadi saya kasih tahu dulu disclaimer, Dior. Ketika saya masa lalu nggak pernah menjamin masa depan. Jadi ketika selama ini backtest sama forward test hasilnya bagus, nggak ada jaminan settingan saya holy grail. Tetap ada resiko rugi. Dapat ya? Jadi saran saya, ketika kalian udah profit, kayak gini, kalian udah profit, mau tutup aja nggak masalah. Besok kan Minjul kasih settingan lagi. Create new lagi aja. Dapat ya?
Dapat Min. Nah, kemungkinan nanti kalau saya lagi rajin, tergantung saya lagi rajin atau enggak ya, mungkin sehari saya bisa share 3 kali settingan segala macam. Takutnya kan ada yang telat ikut. Misalkan lagi kerja di kantor, saya broadcast ting 5 menit ya ikut settingannya, jangan sampai harga keluar dari harga tengah. Kalian nggak sempat kerja. Kan siapa tahu sore saya share lagi bisa ini, tapi minimal satu lah saya usahakan. Oke, lumayan loh dari settingan settingan kita ini. Kalian katakan ini presentasi PNL ini dari ini loh, dari yang kita entry. Misalkan kalian entry $10. Ini saya sehari aja nih baru nih, ini baru tadi sore. Hype-nya udah 10%. Artinya, kalau saya taruh $1.000, saya udah dapat $100. Dapat nggak? Dapat Min. Ini di luar ekspektasi saya sih. Ini gede sih, agak high crease ya. Cuman harusnya settingan saya udah nggak high crease sih, udah kecil banget sih. Ini 42. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Udah, saya udah jelas selesai. Jadi sekali mau tanya. Buat yang udah dengar, udah capek mau bobo, boleh. Karena Minjul yang ini settingan yang barusan diterangin Minjul ini saran untuk scalping intraday atau swinger. Settingan saya ini sebenarnya buat intraday, buat beberapa harian. Kalau momennya bagus bisa bablas dijadiin swinger gitu, memungkinkan. Bisa, kan tiap hari saya adjust. Oh iya, saya lupa kasih tahu, mumpung ada yang belum bubar, jangan bobo dulu. Penting. Misalkan saya udah kasih settingan kalian ini, ya, ini nih, misalkan udah settingan ini. Besok saya ada update settingan. Kalian wajib ikut ya, kalau nggak rungkat loh. Buka, modify parameter. Ubah settingannya, update. Gridnya juga ubah, ikutin settingan saya. Min. Dapat nggak? Tapi kalau saya coba waktu itu nggak bisa dirubah parameternya Min. Jadi terpaksa waktu itu saya berhentikan voting. Oh, kalau ini follow, jangan ikut ini. Saya nge-follow. Kosif ubah parameter, saya nggak berubah, masih settingan lama. Jangan Bukan, di-follow. saya coba-coba ini Min, buat sendiri Min. Pakai geometrik itu. Mau ubah Bisa parameter karena udah di luar range-nya. Tapi nggak bisa Min. Mungkin nggak di auto Bisa kok. inverse tuh kali mungkin. Nggak bisa kok. Bisa. Kemungkinan nggak ini, tentang auto kemungkinan ini. Dia leverage-nya terlalu kecil. Udah itu ininya ini, dia nggak bisa karena itu terlalu jauh, dia disuruh paksa tembak injek dana. Rata Iya, kanan biasanya Min. kalau Tapi ganti parameter, kalau tahanannya kurang minta nambah dana, minta tambah margin itu. Iya, makanya of course saya suruh kalian leverage kanan. Tapi harusnya bisa sih, harusnya bisa ya. Beneran. Kayaknya kalau kamu udah salah nih, biasanya di sini kamu ininya kali range-nya. Kadang-kadang tuh ada yang kebanyakan token yang 0,000 itu, kadang aku juga salah entry 0. Contoh, kayak lunch sih, kayak lunch 0,000370. Padahal 0,000 kali 370, tapi aku 3, itu nggak bisa. Range-nya kejauhan. Dapat nggak? Halo? oh berarti kalau misalnya kita pakai leverage rata kanan, berarti invest margin-nya nggak boleh rata kiri ya? Boleh. Justru aku leverage rata kanan ini tujuannya untuk memperkecil ini untuk kalian. Karena sebenarnya leverage itu apa sih? Leverage itu enak loh. Saya dengan adanya leverage itu, saya cuma modal $10, saya bisa open sampai $100. Kalau saya gagal MC, saya cuma kena $10. Makanya that's why kalau pakai cara saya yang ini, kamu leverage rata kanan, kamu lihat deh, settingan saya 50. Itu cuma butuh berapa dolar di sini? 5,34. Bayangin kalau saya leverage cuma dikit. Nah, 53 saya minimal. Gak ikhlas saya MC 53. Katakan kalau saya punya dana $100. Dapat nggak? Untuk mengefisienkan modal ya Min? Iya, ini kan sebenarnya tekniknya sama kayak yang setting trading aku yang manual di sini loh. Yang di mana sih? Yang di sini loh. Kan sama. Iya Min. Sama kan? Cuma bedanya ini kita modified ke bot. Ingat ya, kalau anak yang ikut crypto class sama elite circle, leverage itu adalah keuntungan buat kita. ROI itu hanya ilusi. Beda sama kelas lain ya. Kalau di mana leverage jangan rata kanan, bahaya MC ya, karena mereka nggak tahu caranya. Kalau leverage itu pedang bermata dua. Kalau nggak tahu caranya, bisa MC, bahaya.
Halo, Min, ada yang mau tanya lagi? saya mau nanya soal ini, Min. Apakah ini buy grid dan sell gridnya ini bisa disetel manual kami, Min, atau dia sudah permanen? Setting manual permanen. Kan saya suruhnya tadi nih. Misalkan saya kasih sinyal kasih sinyal, kasih rekomendasi setting Bukan, Min. angkanya begini. Maksudnya jaringnya, Min. Jaring pasti modified mulu. Kalau nggak modified, habis kamu harga Bukan, naik Min. turun kayak news gini. Maksudnya ininya, Min, jumlah buy dan jumlah sell-nya, Min. Kan biasanya kayak lebih banyak, Min. Oh, buy sell ini biarin aja ditentukan OKX, kita nggak bisa setting ini. Oh, nggak bisa Sometimes ya, Min? 50 itu nggak 25 kan maksud kamu kan? Iya, Min. Biasanya begitu, Min. Nggak apa-apa, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang penting jangan harga jangan keluar dari rank. Jadi sebenarnya saya udah bikin script khusus biar ada bisa buat ranks. Ini aku tutup dulu. Ini saya pakai ini sebenarnya nih. Saya clearin dulu ya. Nah, saya adjustnya dari sini ke kalian. Nih. Ini pakai apa tadi? Nah, ini script bikinan saya dan saya belum share lah untuk saat ini saya belum mau share. Ya, buat kalian kalau yang bingung gak macam gampang kok bikin kayak ginian, minimal saya kasih clue ya. Kalian pakai ChatGPT, minta bikinin script gabungan, misalkan terserah kalian mau pakai dari period rata-rata, dari ATR, ADR, Bollinger Band, moving average, high open, high low, jangan open close ya, high low. Minta mereka bikin settingan ini. Cuman setahu saya nggak optimal. Jadi yang saya buat grid yang ini nih, saya settingan ini nggak ambil dari rata-rata semua metode. Saya minta bantuan ChatGPT, minta bantuin olah. Meskipun kerja ini lama ya, 4 jam soalnya tiap compile error, tahu sendiri lah. Min, ini pakai standar deviasi ya? Ya betul. Kok kamu tahu? Standar deviasi tapi saya combine. Saya combine sama moving average, sama Bollinger Band, sama ADR. Jadi saling formula, saling cross, cocok, baru pasang rata-ratanya. Jadi yang kamu lihat ini harga rata-rata, standar atas dan bawah. Oh, ini pakai ChatGPT ya, Min? Iya, enak deh zaman ChatGPT. Kalau dulu saya kan bisa coding ya, meskipun saya amatiran dikit-dikit ya. Sebelum ada ChatGPT, saya compile error, saya kerjain bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau pakai ChatGPT, error ChatGPT sebego-bego ChatGPT 4 jam kelar. Pakai ChatGPT premium kan, Min? Premium bisa, free bisa. Cuman ini ya, ChatGPT tetap aja ya, dia bikin script banyak ngaconya, kamu harus ngerti script juga. Jadi kamu bisa edit-edit dikit. Kalau enggak banyak error. Soalnya ChatGPT bukan spesialis coding, Min. Ada memang Oh iya spesialis. benar. Itu benar sih kayaknya, benar sih. Benar. Itu benar. Kayaknya ChatGPT nggak spesialis coding gitu. Cuman better lah nolong saya banyak. Jadi udah apa namanya? Udah dapet ya ini ya. Tuh. Itu udah profit lagi kan? Yang tadi merah gitu. Ada pertanyaan nggak untuk bot? Min, Jul, mau izin nanya, Min. Ya. Halo? Nggak apa-apa, Min. Yang barusan aja duluan, Min. Duluan aja, Bang. Habis itu Duluan. baru saya. Iya, sungkan-sungkanan. Kalau gitu sekalian saya izin dulu dah mau ke toilet, sungkan-sungkanan dah lu. Maaf. Duluan aja, Bang. Nggak apa-apa. Gua sampai subuh sini. Sampai tutup. Waduh, Iya, selalu. langganan terus ya lu ya. Temenin Minjul ya. Masih pemula saya, Bang. Lagi ke toilet, Bang. Si Minjul, Bang. Enggak, apa-apa nanya ke ini aja teman-teman. Ini buat ini rencana mau yang di USDC ini mau diganti ini, jadi kita setting sendiri atau gimana? Oh enggak itu Bang. Kayaknya ini settingan bot yang neutral, jadi bukan USDC, jadi bisa diaplikasi di semua koin ini kayaknya. Oh, kalau yang USDC mah tetap follow mah tetap ya. Iya. Bang, kayaknya makasih, kalau makasih. buat follow jangan ambil yang USDC ya, Bang. Soalnya udah sering ya kena margin call itu. Kayaknya lebih aman yang bisa ini. Oke, sebelum saya ini ya sesi pertanyaan ya, tujuan buat ini untuk apa sih? Ngebantu kalian. Buat saya nih contoh, manual trading saya. Ketika manual trading saya lagi lose, itu ketutup sama bot. Atau bot lagi minus, saya ketutup sama manual trading. Tapi kalau kamu tanya, resiko sama keuntungannya gedean mana? Kalau kamu disiplin, tetap menang manual. Manual jauh lebih baik. Tapi kalau buat kalian, kenapa?
Persentase Minjul bot dengan manual berapa? Seperti yang dulu rencana itu 30-70 atau gimana? Saran saya itu serah kamu sih. Kalau buat yang pekerja atau yang nggak ngerti analisa segala macam atau belum disiplin, saran saya bot juga boleh lah. Cuman bot itu resiko rungkat ya kalau gagal ya gitu. Kalau kalau manual, kalau ini kan saya kalau saya patuh sama MM meskipun saya kena stop loss 10 kali, 11 kali besok juga recovery gitu. Udah biasa rungkat bot Minjul. Hmm. Tapi aku pakai sepanjang sejarah pakai bot ya, menurut pakai settingan saya belum pernah rungkat sih, jangan sampai lah gitu. Nah, gue rungkat karena itu. Sebenarnya kan semenjak kemarin sempat market naik itu pakainya kan yang grade DCA future itu Minjul. Itu memang lebih cepat dan lebih volatil sih. Udah sampai ratusan persen. Oh, Saking greedy. kalau Saking settingan kamu benar, kalau greedy. settingan kamu benar nggak pakai feeling, itu aman. Nih contoh kayak saya nih ya, USDC Ya, kamu lihat deh. rungkatnya itu karena saking ini Minjul, saking greedy-nya ditinggal tidur pas Oh. volatil. Nah itu settingan kamu nggak ada yang nggak beres. Contoh nih kayak saya nih, kamu lihat nggak ini sempat profit saya turun jauh nih. Ini gara-gara apa? News kemarin kena hantam. Tapi ujung-ujungnya kau kembali kan, gak rungkat kan? Dapat News nggak? hari apa, Min? Kenapa? News yang kapan, Min? News yang kemarin loh, yang katanya yang Bitcoin semua turun terus. PPI. PPI benar. Oh, yang tinggi kali itu ya. Ya, itu selamat settingan jadi berbagai news apa namanya so far ya. Tapi masalah nggak jamin masa depan ya. Tetap jangan dengar saya ngomong gini besok ada 1 M di sini masukin kan konyol gitu. Dapat nggak? Dapat, Min. Ya, tetap jaga resiko. Izin Min, udah boleh nanya Min? Boleh Silakan, nanya. Takut banget. Ini kayak Silakan, militer anjir. Izin komandan. Maaf Min, didikan militer soalnya Min. Oh, oke, siap. Baik. Min, sorry sebelumnya. Ini gua baru masuk agak ketinggalan. Cuman so far untuk yang bot ini gua nangkep. Nah, pertanyaannya dari hasil backtestnya Min, itu profitnya sekitar berapa persen Min sehari Min, kalau boleh tahu? Oke, tergantung tokennya, volatilitasnya. Tapi kalau kamu tanya settingan saya bukan agresif, moderate. Jadi paling kalau sehari saya bikin rata lah 1%, 1%-nya udah good banget sih menurut saya. Kan saya moderate. Kayak hype, jangan lihat hype gede nih 11%. Ya ini kebetulan aja. Justru saya takut sesuatu yang profit cepat itu resiko besar. Nah, berarti kalau katakan moderate lebih kurang sama kayak settingan Minjul untuk bot USTC, betul ya Min ya? Ya oke, boleh. USDC, saya kalau mau aman ya, menurut saya amanan launch sih ya. USDC agak agresif gitu. Tapi kalau saya bisa sih settingin agresif buat kalian, sehari bisa berapa persen, 100%. Cuman resiko MC dan saya nggak mau itu. Saya nggak mau. Kalau berarti misi saya gagal dong mengajarkan kalian untuk konsisten gitu, stabil. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, Min, 100%, yang penting modalnya paling kecil. Boleh juga sih cacing jadi naga, cuman saya kan nggak tahu ketika saya share rekomendasi yang ikut all ini bisa aja yang gede, yang kecil. Ada yang ini live aja ikut berapa orang? Berapa persen cuman dari yang total? Tapi Apakah tulisan mereka akan besar-besar, ngerti Min. ikut? Kasih Apa? bold tulisannya, Min. Kasih tebal-tebal tulisannya. Percuma negara Konoha tuh malas membaca. Kamu lihat dong, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan. Itu begitu, tetap aja besok ada nanya yang sama. Nggak mempan. Indonesia tuh malas belajar orang-orangnya. Bukan kalian ya, yang kalian yang hadir tuh udah terima kasih banget kan, karena artinya kalian effort mau belajar. Buat yang malas membaca, mau segede-gedenya mau dipin ratusan kali juga nggak dibaca. Sama Min, masih meleset-meleset juga nih MM-nya Min. Jangan pernah meleset, usahain. Kenapa? Yang tadi saya bilang balik ke checklist itu. Karena ini ya, kenapa disiplin tingkat tinggi dibutuhkan dalam trading. Kalian salah satu itu berantakan belakangnya. Beneran. Kalau nggak percaya tanya deh orang-orang yang pakai disiplin. Tanya si Waida, Wai kan dia ngikut peraturan juga sama si siapa tadi. Anak-anak yang udah pakai siapa? Aziz segala macam, Narbi. Coba tanya mereka deh. Salah sedikit aja belakangnya kita harus cebok sampah semua, harus dibenerin semua biar normal.
di reset. Betul, Min. Betul ya? Salah, kita nego satu kali aja salah terus. Jadi berat ya jadi seorang trader ya, nggak ada yang to be terus seperti kata oknum ya. Ikut saya 1 juta jadi besok 1 triliun gitu ya. Nggak kayak yang kemarin baperan ya, Min ya? Wah gila itu dilabrak saya. Kamu nggak tahu ketika saya post itu, kamu tahu lah saya nggak mau sebut nama orang itu punya siapa, kamu tahu nggak? Itu di DM, dilabrak saya. Sampai Kacau, Minfin juga baper kena banget. ya. Oh kamu tahu ya, itu dibahas di elit ya. Baper banget anjir. Kalau aku sih nggak ngalah ya orangnya, aku nggak ngalah karena aku nggak pakai nama. Aku nggak pakai nama kok ngerasa. Memang itu screenshotan, tapi kan orang nggak tahu itu punya dia. Lagi pula saya kan ngomong apa adanya. Lu jadi mentor, cuman nggak berani kasih stop loss ngira-ngira, areanya aja raba-raba. Berarti kan lu menurut saya sih, saya kan selalu bilang orang yang kasih sinyal tuh nanggung-nanggung sama dengan pengecut, dia nggak yakin dengan sinyalnya. Betul nggak sih? Emang siapa nih? Saya masih gak tahu. Serius. Nggak usah lah, jangan Minjul, lah. Soalnya dilabrak gue. Itu yang Konsep juga kena labrak tuh. itu yang Serius, didiskusi konsep juga kena labrak. umum terus keluar itu ya, Men? Bukan Minjul. itu, bukan. Oh, beda. bukan. Makanya Kalau Minjul. itu si salam profit konsisten. Oh ya berarti Bukan. saya tahu. Yang satunya yang dulu pernah. Oke. Ya. Dilabrak Minjul, gue itu, makanya Kostif Minjul. di DM juga itu. Langsung ditelepon gue mau Kostif ngomong apaan sih? Kenapa ya? Tapi si Kostif juga cuman ketawa-ketawa aja tuh kayaknya tuh. Iya, kelihatannya di depan kalian ketawa-tawa. Aslinya mah dia kaget juga. Buset nih, barbar banget sih yang lain aja. Sekelas Timothy aja, santai. Nangkep nggak? Ah, Iya. Kecuali saya nyebut nama. Saya kan nggak nyebut nama. Lagi pula kan saya ngomong sesuai fakta. Yang komplain banyak di mute. Suruh rata kanan. Itu kan fakta. Saya ada loh screenshot membernya loh. Ngadu ke saya loh. Saya kan fakta. Kecuali saya nggak bikin. Saya bikin apa ya. Kan apa ya. Kecuali saya bohong atau mencemarkan nama baik loh. Nggak ada fakta loh. Tapi biarin lah. Nggak apa-apa udah. Minjul, mau Kita tanya fokus trading Minjul. aja. Iya. Bot netral ini berarti bagus untuk koin yang sideway ya? Semua, kalau pakai teknik saya ini, baik market trending segala macam, saya always neutral. Karena saya menggunakan konsep locking, kunci hedging. Jadi, even ETH naik nih, atau hype naik, saya nggak ada position long. Saya tetap neutral settingnya. Terus kalau kamu tanya, sideway beresiko nggak, Min, segala macam. Jangan khawatir. Saya menerapkan auto adjust rank. Misalkan lagi di sini nih, besok harga ada di sini. Ya, harga lagi di sini nih. Ini udah mau habis. Kan besok saya kasih rekomendasi setting adjust ini rank baru untuk adjustin biar dia ke netral lagi. Oh, berarti tiap hari ya, Min, bisa? Bisa, 2 hari sekali juga nggak apa-apa, asal nggak nyampe out of the rank, jangan sampai out of the rank aja. Kalau udah deket out of the rank, kalau saya masih tidur belum ngapain, kalian teriakin aku aja, Min bangun Min, di grup umum atau apa gitu. Gimana caranya, Min? Gak bisa. Di grup umum aja tag, kalau yang anak elit kan ada yang tahu nomor saya, telepon aja, Minjul, update Minjul, bahaya gitu. Emang Ini- kita bangun Min, kalau ditelepon. Kenapa? Ini karena ini ya. Min, itu Karena- yang disarankan main koin apa saja ya? Yang dari Sebenarnya bisa grupnya. semua koin kalau teknik saya mau BTC juga semua bisa. Cuman daripada saya kelamaan kontrol capek, mengikutin saya aja lah. Saya lagi launch hype sama USDC. Saran saya launch sama USDC aja lah gitu. Kalau yang mau moderate aman USDC, launch USDC agak agresif. Dia kalau kena drawdown lebih dalam. Hype juga. Launch ini stabil. Tapi kalau kalian ini saya udah profit, udah tutup semua, Min, bosan Lance atau Hype atau USDC, ganti token baru yuk, ntar saya bikin voting. Kalau misalkan ternyata dapat voting Pengu, ya udah kita pakai token Pengu gitu. Oke, berarti Jadi punya yang saya nggak ada disarankan syarat sekarang fleksibel. Lance ya. Iya. Soalnya kemarin saya coba ada bong, segala macam, ada tes hajar semua, lolos-lolos aja, selamat. Berarti Min, ini ngelanjutin yang pertanyaan tadi Pak Alex tadi. Ini kita tunggu rekomendasi Minjul aja ya untuk kita. Sebenarnya nggak wajib pakai rekomendasi saya. Kalian mau setting sendiri juga nggak apa-apa. Kan tadi saya udah ajarin. Cuma kalau mau aman ya kalau kamu percaya sama saya ya ikut saya aja gitu. Tapi di your gitu. Karena sebenarnya nggak ada yang aman. Cuman minimal saya juga buka-bukaan deh, nggak apa-apa deh. Settingan saya ada menggunakan rumus khusus yang saya terapkan di forex dari zaman dulu. No, ada hitung-hitungannya, lihat nggak rumusnya? Waduh, matang dah.
Waduh. Nah, jadi nggak sembarangan. Range-nya pun saya ada ini, ada rumusnya. Ini tadinya saya udah terapin sih, bukannya mau, udah terapin di sini, jalan. Nah, cuman saya maunya bikin di setting di TradingView semua. Cuman sayangnya rumus ini bego ChatGPT-nya, mungkin benar kata kamu ya, bukan spesialis coding ya. Saya mau terapin ini script di aplikasiin ke TradingView, nggak bisa, error mulu. Jadi kalau kamu tanya itu Minjul pakai feeling atau apa hitungan ini, enggak ada algoritmanya saya. Saya kan pengguna robot dari dulu zaman forex. Oke Min, berarti yang Minjul kasih rekomendasi, Minjul kan juga masuk juga ya botnya ya? Masuk juga. Kostif juga masuk kok. Kostif kan selama ini jalan pakai settingan aku juga. Oke. Jadi kita ada meeting, baik di spot juga ada. Cuman anak elit dapat spot ya, anak CryptoClass nggak tahu dia dapat kapan spot. Khusus untuk Ko Alex nih, ada Ko Alex ya tadi ya. Dia kan ada VIP, dia masuk VIP. Itu ada settingan khusus lagi kok buat kalian. Yang BitGet ya, Min ya? Bukan yang Widget. Yang Widget kan itu salah satu contoh karena hype itu nggak ada kan di OKX kan. Jadi aku ada banyak settingan, ada moderate, ada settingan buat investor. Yang VIP kalau settingan si investor lah aman, biar aman loh. Kan kalau orang yang udah VIP banget tapi bukannya ini ya, bukannya yang untuk yang umum saya asal-asalan high risk ya, enggak lah, tetap safety. Cuman maksudnya pengelolaan itu settingannya ada beda lagi dikit kalau untuk yang dananya terlalu besar gitu. Min, berarti VIP ini yang elit ya, Min? Hah? VIP itu yang masuk elit ya, Min? Itu Beda aku lagi. bisa bilang sih, beda syaratnya aku nggak bisa bilang karena tergantung saya kan nggak tahu, kan ada orang yang nggak mau ngomongin asetnya atau apa, intinya ada syarat khusus untuk VIP. Oh, Tapi yang saya belum besar aja, Min? jangan, saya nggak tahu, nggak mau ngomong itu juga. Ntar ketawa jadi ini ya, itu privasi orang ya. Oh ya, siap. Sorry Min, tadi Minjul bilang untuk yang spot itu khusus VIP atau di elite juga ada ya Min ya? Elite juga ada kok, elite ada. Nah Min, Jadi don't worry, elite juga dapat. Boleh request nggak di share lagi Min, sekalian sama settingan bot di CryptoClass pas Minjul share di CryptoClass, kalau boleh Min di share lagi yang settingan botnya di elite. Oke, di Elite nanti aku sama Kosif juga akan buat. Jadi jangan khawatir ya. Maksudnya saya ulangi, untuk VIP sama Elite itu sama. Bedanya kalau yang VIP itu ada beberapa orang yang nggak masuk Elite tapi mendapatkan akses itu juga. Jadi kalau yang tadi nanya apakah dari hartanya, lihat dari deponya besar atau enggak? Intinya orang Elite pasti dapat. Nah, untuk yang spot itu, saya nggak tahu CryptoClass ntar diizinin juga nggak sama Kostif untuk dibahas. Soalnya kan CryptoClass gratis ya, tapi terbatas ya. Ini aja aku minta yang yang future ini kita udah rundingin banyak, akhirnya dari pihak koin kami memperbolehkan. Karena saya maunya CryptoClass juga kebagian, meskipun terbatas. Tapi untuk yang spot nanti kita adain kok. Saya tadi nanya siapa, Handi ya? Iya. Ya, dapat kok, dapat. Ya, soalnya kayaknya ketinggalan deh Min, itu bulan berapa gitu. Ya, video recordnya ada loh, padahal loh, ada recordnya. Ayo ditonton. Minjul. Iya. Itu yang tadi gue ceritakan sebenarnya yang kena rungkat beberapa kali itu bukan di future grid, tapi di future DCA. Future DCA bahaya. Nah, tapi sebenarnya pas lagi ngebaca momen kemarin, lagi pas naik itu momen kesempatan bisa diajar di situ dan cepat sekali geraknya dibanding yang grid Minjul. Makanya yang kemarin yang future grid ini aku close semuanya pindah ke situ. Tahu nggak kenapa DCA future martingale itu bahaya? Dia cuma bisa long dan short. Pertanyaannya saya, nggak bisa jalan dua kan, maksudnya bedanya sama si grid memang itu. Dia nggak bisa locking hedging. Kedua, kalau arahnya benar, buy the dip. Kalau benar kamu cuan gede, cacing jadi naga. Tapi kalau gagal kamu auto hilang semua. Iya benar. Ya, kalau pakai teknik saya ini, sampai ada peringatan itu Minjul. Dalam bahasa Inggris maksudnya yang intinya berhenti dulu, ambil. Iya itu bahaya kalau bedanya ya dengan setting saya ya. Dulu ke freeze dulu. Makanya
kebetulan nih kamu bahas itu dengan setting saya ya. Kalian kadang nanya worst skenario-nya apa Minjul? Teknik saya. benar. Oh, Ini penting sekalian. Nah, thank you udah gitu. ya. Worst skenario-nya saya nih, kalian floating minus, lagi floating minus, adjust margin. Adjust margin, adjust grid. Tapi Aman. overall, Ya. harga itu nggak pernah naik terus, turun terus. Pasti ada orang taking profit. Harga ada Iya. retracement. Nah, di saat itulah kita kembali profit. Teknik Iya, saya. Paling jeleknya adalah misalkan nih, saya buka USDC nih, harga naik terus, kagak ada turun-turun sell. Saya udah mau deketi range ini, kita harus adjust margin baru dong. Betul nggak? Adjust range baru dong. Adjust range baru. Ada yang leverage sudah rata kanan, duit masih nggak cukup. Paling banter tambah deposit doang. Tapi leverage tetap ke rata kanan. Depositnya kecil. Tapi nanti ketika kita geometrik nih kan sistemnya, ketika harga turun dikit setengah aja, nggak usah Udah ke titik profit tengah ya? sebelumnya udah profit lagi. Kalian bisa tutup semua. Iya, iya. Jadi resiko tetap ada ya, tapi kita reduce kecil-kecilnya. Kalau MC musibah namanya, mau gimana lagi? Ya, kalau ini yang Anjir MC musibah goblok. Canda-canda. Kenapa? kalau yang future grid ini memang paling aman bener dibanding yang DCA Iya long better, tapi ataupun short. Cuman nggak ada yang aman setiap juga candle loh. kan pasti kalau nggak naik turun Minjul. Jadi sudah Betul. pasti. Tapi kalau yang nggak, bukan berarti aman juga loh. Coba aja kalau kamu pakai settingan AI sini atau Ya, setting paling sendiri. yang itu Rungkat-rungkat tadi juga. kan. Rungkat-rungkat juga. Ya harus ada rumusnya loh. Yang tadi saya bilang ini ada rumusnya ini. Ada perhitungannya. Ada hitung-hitungan di sininya juga. Ya. Itu yang sebenarnya selamatin kita bukan future grid atau apa, cuman kalau menjawab pertanyaan kamu nih, future grid lebih aman nggak daripada DCA? Itu betul. Tapi kalau settingannya nggak benar ada resiko juga untuk. Jadi aku takutnya gini, orang yang nggak paham nggak macam, wah udah ngerti kata Mincul langsung aja AI gini jebret, Wajar. langsung masukin. Memang pertama profit kan dia kelihatannya profit, kenapa? Karena dia kan naik dikit tutup, naik dikit tutup, turun dulu, naik dikit. Cuman kalau udah ngedeketin sini out of the range segala macam, MC ujung-ujungnya. Jadi profit kita ditarik balik semua, kasih OKX gitu. Kan rugi, sayang loh. Dapat ya. Jadi nggak sembarangan, ada rumusnya gitu. Jadi udah tahu ya, buat yang pengguna bot baik di nggak harus di OKX sih, harus di Bybit, Binance ataupun Forex itu ada rumus-rumusnya. Hedging juga ada rumusnya. Ada algoritma lah bahasa kerennya gitu kan. Ada yang nanya lagi? Min, berarti ini koin-koinnya nanti direkomendasikan aman ya Min? Nggak kayak OKB nanti terbang gitu? Kalau jujur aja, kalau emangnya kasusnya kayak OKB kemarin ya, andaikan kita setting, kita kan nggak tahu hari depan. Bisa aja nih koin aman-aman tiba-tiba besok terbang. Nggak ada yang tahu. Jujur, itu di sini resiko kita. Cuman kalau udah mendekati situ, kalian update ke saya. Tapi kalau estimasi saya menggunakan rumus saya yang kemarin OKB, itu sempat floating minus gede, tapi udah balik lagi plus. Itu benar. Kalau saya andaikan, maksudnya saya sentry di OKB nih settingnya kemarin, itu drawdown pasti sempet tuh merah. Kayak Berarti gini dalam nih, kayak banget tuh, sampai margin call kayaknya. enggak. Kalau settingan saya harusnya OKB kita buka ya. Kan kelihatan. Aku setting OKB. Itu kan time frame-nya gede. Ya, Mungkin benar. Jawaban kamu benar. Kalau saya nggak update nih out of the rank, MC kita. MC. Itu kalaupun misalnya kita udah reserve margin, apakah masih ada resiko kena MC ya, Min? Ya apa? Kalau misalnya kita udah centang itu reserve margin, apakah masih ada resiko? Ada. Kalau safety marginnya kamu habis ya MC kan. Makanya bantu Minjul juga. Kan Minjul udah kasih ke kalian range-nya. Aku minta tolong ke kalian kalau udah mau mendekati range, misalkan nih, ini kan harga lagi di sini nih, let's say ya. Harga udah mendekati range tapi belum nih sepertiganya atau 3/4 ya. Tolong infoin ke Minjul untuk diupdate. Kayak gini nih, andaikan saya nggak update nih, andaikan kayak gini nih saya tinggalin, kalian ikut signal saya, ini saya juga MC. Tapi kalau ketika lagi terbang gini, buru-buru Minjul, updatein Minjul, langsung range-nya, itu kita ketolong, nggak MC. Kalau Minjul nggak bangun-bangun atau lagi makan pecel lele gitu diupdate sendiri. Enggak sih. Cuman kalau kayak gini sih saya sih nggak masuk ya, karena ini kan market cap-nya kecil OKB nih. Nggak segede ini, untuk sekelas BNB sama BGB masih kalah. Kalau kayak gini, ini kan digoreng. Aku nggak pernah buka bot di token-token yang nggak stabil, market cap kecil. Berapa market cap? Aku nggak tahu deh OKB berapa. Ini pasti kecil nih kalau dia bisa goreng gini. Ngeliatin di mana sih?
Kelihatan banget digoreng kemarin ya yang ngepam ini. Ini goreng. Kalau ketahuannya gini nih, kalau kalau emangnya dia nggak digoreng, dia naiknya pelan-pelan begini. Ini terdistribusi merata, yang orang pegang koin banyak. Tapi kalau emangnya dikoreksi sekalipun, dia koreksi nggak langsung naik begini, langsung turun begini. Dia koreksi pun dia naiknya mulus, turunnya mulus begini. Ada transaksi. Dapat ya. Kalau yang ini orangnya cuma satu orang beli, didiemin. Ini retail, balik lagi ke retail. Ini pasti orang OKX ya ini, feeling saya. Oh, insidernya ya. Insidernya. Dia jaga manipulasi harga. Itu bedanya kalau di saham kan ada pengawas ya, bener nggak? Nggak bisa. Ada Nah, itu. ARB langsung di ini. Kenapa? Ada hal trading, ARB, ARA. Iya, atau di The Fit aja saham luar aja kayak NISE aja ada kan. Kalau saham kayak gini langsung dibekuin, langsung kena denda kan. Maksimal 10% turunnya. Iya, si Powell aja pernah kena kan? Bukan Powell, siapa? Yang bandel tuh. Hedge fund juga tuh yang pernah ngebangkutin Bank of England loh. Siapa? George Soros bukan? Iya, George Soros itu paling bandel. Nah, dia sering insider gini, kena ketahuan pemerintah bayar denda. Betul. Bandel. Nggak kalau Warren Buffett nggak. Dia benar-benar bersih mainnya. Soros benar. Oke. Coba cek si koin Leo itu apa jangan-jangan katanya ininya stabil apa the next Om kayak Om dulu kan Minju juga bilang dia rapi toh. Iya, aku takut. Kita nggak tahu, aku nggak tahu projectnya. Kalau Om itu kan benar-benar kena scam sama developer ya tuh bangke tuh. Oh, tapi awalnya kan kita sempat ini tuh Minjul yang rapi banget setiap. Iya. Itu setuju. Kalau Om itu kasihan sih. Kalau Om itu nggak cuman kita loh. Itu investor, joint venture, kapitalnya segala macam itu kena rugi karena dia turun langsung satu tajam gitu. Investor pun kena tipu, insider pun kena tipu. Om itu sepanjang pengalaman kripto ya, Manta aja lewat itu terlalu jenius developernya untuk nipu. Bersih, rapi, dibungkam semua, nggak ada yang bocor. Nah, kalau Leo ini aku buang ya, pusing aku liatnya. Leo enggak. Leo aku bukannya enggak gimana ya. Leo kalau aku nggak mau invest di Leo, aku tinggalin. Kalau ada candle begini, ini ada yang pom-pom gitu ya. Ini segelintir orang doang yang megang. Harga banyak week. Ini nggak terdistribusi normal. Kalau kayak saham hanya dipegang segelintir orang, bisa digoreng, bisa dihancurin setiap saat. Leo ini apa sih, Min? Nggak tahu Leo nih, ada yang nanya Leo. Kalau Om nggak ketahuan. Kalau Leo ini udah hindari. Cacing jadi naga ini. Itu koin Bitfinex. Oh, Bitfinex ya. Iya, itu koinnya si Wei itu. Wei kan exchange-nya pakai Bitfinex loh, Wei. Oh, enggak. Pakai OKX dong. Yang satu Bisa banget. apa yang satu si Wei ketakutan. Si Wei sultan loh, dia ke toilet aja naik ojek loh, dia harus nyewa gojek dulu deh ke mulai. Oh iya, canda Wei, ngantuk lagi. Canda Mijul. Kain kancingnya tuh. Iya. Saking gimana nggak sultan nih, dia kalau kita di rumah dia, kita manggil dia dari halaman, Wahyu, main yuk, Wahyu, kagak kedengeran, orang itu ya 10 hektar jaraknya Wei ya. Jauh, lewatin sawah dulu. Iya, sultan. Ini Leo hindari lah, nggak aman. Kalau mau ikut PXG, kalian kan udah aku kasih tahu PXG ya, PXG aku untung gede loh di spot loh, di Bybit. Jadi nggak apa-apa, Wei, gue juga miskin ke OKX mau pakai PXG. Gue cuannya gede loh di PXG loh. PXG yang dari dulu tuh masih dipegang Minjul terus ya? Iya, aku masih pegang mulu. Sayangnya XAUT aku nggak masuk. Min, kenapa PXG ini nggak ada di semua exchange, Min? Dan exchange apa aja yang punya PXG ini? Harusnya kok barang liquid gitu, dia nggak harusnya masuk ya, kayaknya gini. Nggak menguntungkan buat exchange. Ada ya? Kripto ada ya? Ada. Sama di Trip ada. Di mana aja? Biasanya sama toko Trip. kripto ada. Biasanya gini, exchange itu ada dua. Kalau kamu mau masukin token, kamu harus bagi saham kamu tokennya ke dia. Kok nggak bayar. Terus atau yang kedua, token itu nggak nguntungin buat dia, makanya nggak di listingin. Nangkep ya? Misalkan PXC all time high mulu nih.
koreksi dikit all time high. Kalau exchange itu kalau buat future emang untung? Kagak. Ke orang bayarnya terus gitu kan, nimbun, tahan margin. Atau nggak kena ini, aku nggak tahu ya PX aku nggak dapet info. Cuma kalau biasanya intinya kalau dia nggak masuk ke listing suatu token pasti minta jatah nggak dikasih gitu. Berarti Mijul PAX banyak di spotnya malah. Ya, spot aku banyak di PXC. Aku kan ada call juga di Elite ya, nggak salah ya, udah lama ya. Iya dari dulu itu. Wah, berarti masih hodl keras nih Mijul. Ya, padahal Min. BTC aku aja kalah loh profitnya. Padahal BTC aku masuk gede loh, PXC dikit loh. Min, ini Ya, PSG emas kan, Min? Iya, Tether Gold, betul. Apa bedanya dengan XAUT, Min? Kalau boleh tahu. Beda sama apa? Dengan XAUT. Mirip sama standarnya itu, cuman XAUT kurang liquid. That's why masih ada ekor-ekor panjang dipegang segelintir orang. Kedua market cap-nya kalah sama PXG. Suggest ke PAX berarti ya Mijul. Iya, alasannya kok waktu itu XAUT lagi pula duit aku udah alokasi altcoin, aku kan dijatah cuma 20%, maksimal 10%. Aku kan kripto kecil-kecil. Udah banyak alokasi ke PXG sama BNB tuh. BNB sempat merah, aku nyangkut, untung udah hijau sekarang. Stres aku kemarin BNB tuh. Yang bahkan Doge sama PP aku cut loss tuh sialan. Udah cut loss naik, nggak cut loss nggak naik. Tai banget kan. Mijul sorry PAX-nya Mijul berarti yang pakai cek apa Mijul? Aku Bybit. Oh, Bybit. Kan waktu itu aku sempat ditegur promo Bybit mulu. Padahal Bybit nggak dibayar. Habis jujur aja token Bybit banyak gitu. Tuh weh, aman weh, nggak harus OKX aja. Iya, tapi sekarang disuruh OKX nggak boleh. Tuh kalian lihat deh, pakai sistemnya udah merah-merah dibalik lagi ke hijau, gitu kan locking kan. Iya, Jadi kalau kalian udah ngerasa profit nih ikut ini 1% lumayan lah Min, kalian taruh 1.000 katakanlah. Udah profit 100, mau di stop aja nggak apa-apa. Besok kan bisa bikin new lagi. Yang penting Enjoy. settingan ini jangan kelewat ya, harus ikut pucis ya geometrik segala macam, harus teliti. Iya, iya. Min, 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 satu hal USDC ya, Min. izin akhir-akhir nanya ini lagi, nggak Min. bisa Hah, Mijul. ya. Hah? USDC mentok 400 Mijul, nggak bisa. Apa kalau level rata kanan mentok 400 nggak bisa lebih dari itu Mijul. Oh, berarti dia nggak mau rugi. Kadang-kadang gitu kayak hype gitu nggak bisa rata kanan, duit gede-gede nggak bisa masuk di jatah, takut Kok rugi bisa ya. gitu, Min? Dia ada lihat ada potensi potensi dia rugi. Itu kan kontrak kan leverage rata kanan kan dijamin sama OKX talang asumsinya. Nah kalau dia lihat ini koin bagus, justru kamu nilai plus. Kalau suatu koin dibatasi, kamu nggak bisa transaksi gede, ini koin kayak positif, bagus. Dia punya informasi atau apa yang ngelihat ini koin bagus buat masa depan. Iya, Dapat iya. ya. Kan kalau kontrak itu dia ngambil untung dari apa? Kerugian kalian. Oh. Kayaknya terakhir bisa USDC gede itu pas Kostif masuk Min. Sekarang nggak bisa mentok Udah 400 dikunci dah. ya. Oh, berarti ada yang something wrong gitu. Sama yang satu lagi ya, kalian contoh yang kemarin sering kelewat nih orang-orang nih, kayak aku nih kasih kemarin settingan, dia nggak lupa long sama short, kan aku wajibin netral, dia masuknya long, nggak diubahin, ini penting ya. Iya. Karena ntar algoritmanya beda. Kalau kamu pilih long, begini nanti, dia sistemnya buy di sini, TP di sini, ini merah ini bukan sell loh. Oh, TP-nya di ujung ya, Min? Iya, bahaya udah beda algoritma. Kan kebanyakan orang bingung setting bot karena ini kan, fitur-fitur ini mereka nggak ngerti kan. Oh, berarti kalau gitu hampir mirip Martingale ya kalau. Ya, Martingale, betul, mirip. Cuman dia DCA sistemnya. Betul. Kelemahan, ya. Maaf Minjul, motong tadi. Mau konfirmasi aja Min. Jadi setiap kali pada saat nanti itu Minjul kasih rekomendasi koin untuk kita bikin bot, itu maksimal berapa lama Min? 5 menit ya Min ya? Dari sejak Minjul kasih rekomendasi. Sebenarnya nggak perlu 5 menit, yang penting harga nggak boleh meleset jauh aja. Misalkan aku kasih begini nih, ya kan? Ketika harga lagi di sini 5 menit, katakanlah sekarang jam 11.42, aku ngasih langsung, kamu langsung cek di 1 menit, 11.42 harganya lagi di sini nggak? Kalau nempel-nempel, masih di atas satu candle 1 jam lah, jangan 1 jam 5 menit lah, atau 1 jam, kamu lihat masih in rank, masih di 1 candle ini, itu nggak apa-apa. Pakai ETF 1 jam ya Min ya? 1 jam juga udah mulai kerasa sih kalau duitnya gede ya. Saran aku 5 menit lah, 5 menit sampai 1 jam lah. 15 menit lah ya. Delay enaknya gimana nih biar dapat semua? 30 menit.
Halo? Maksudnya gimana lagi? Misalkan saya kasih signal 1143, kasih rekomendasi, harga di 0,1371. Oke. Nah, artinya kan harga nggak boleh melenceng. Kamu telat mau masuk ikut bot, ikut mau ubah settingan. Tapi kamu nggak boleh ngelebihin dari range ini nih, biar nggak ketinggalan. Kalau Satu. harganya 15 menit aja ya, atau 30 menit enaknya. Berarti Yang penting, maksudnya satu candle 15 menit gitu, Min, maksimal. ya, atau dibikin 30. Kalau duitnya kecil sih nggak terasa ya. Kalau takutnya ada yang naruhnya gede, di sini kerasa. Kalau 1M gerak dikit kan kerasa. Min, ada yang nanya tuh di kolom komentar. Iya. Oh, sama satu lagi sebelum aku jawab yang di kolom komentar. Kalau yang udah entry cuman update itu nggak apa-apa ya. Aku tadi itu di mana sih buatnya? Kalau misalkan kamu udah entry nih di sini, buat yang telat atau ini buat modify parameter ini telat 1 jam 2 jam nggak apa-apa. Yang bahaya itu adalah yang baru setting, harus ngejar. Dapat nggak? Oh, iya, Min. Nah, nangkep ya perbedaannya ya. Oke. Terus tadi ada mau nanya kenapa? Sama ada perbedaan satu lagi nih, Min. Yang paling vital tuh. Apalagi itu? Nggak bisa TP parsial. Iya benar, nggak bisa TP parsial. jadi nggak bisa pamer persenan yang gede. Oh Padahal iya. kalau ini persenan gede beneran cuannya gede nih, bukan karena remah-remah ini. Benar. Nah kalau ini persennya dia nggak tipu-tipu karena kan kita persennya dari balance kan, betul nggak sih? Dari balance ini, bukan dari nahan, ROI. berarti benar-benar nahan demi persenannya gede. Iya, nggak apa-apa sih kalau pamer bot begini aja udah keren kan? Iya. Bot loh, ini 1,95 kasih aja keterangan di bawah. Dari balance. Gitu. Iya. Kan kaget kalau dari balance 1M 1,95 nggak muntah-muntah tuh. Gitu kan. Tapi kalau marginnya rata kiri sama aja sih, Min. Oh iya sih kalau rata kiri sama aja sih. Kan ya ilusi lah sebenarnya. Ya yang penting profit lah kita kan inget ya ROI itu hanya ilusi buat kita. Kita yang paling penting ya CT-nya, bener nggak? Iya, Min. Yang penting bisa makan bakso. Betul. Gitu. Ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada kita bubar ya, atau gimana? Ada permasalahan nggak harus bahas buat macam? Ini nih contoh nih aku kasih tahu ya, kayak gini nih, ini udah di record, udah live, nanti kasih rekomendasi, pasti ada aja yang setting. Min USDC-nya minus, Min ini kok nggak open posisi lagi, udah out of the range segala macam, pasti ada gitu. Karena bukan Konoha. Ya karena Konoha. Kalau yang ikut sih oke, yang ikut dengar semua ya. Cuman ini pun nggak tahu yang ikut semua dengerin sampai habis atau enggak gitu. Nggak ikutin rule loh, gimana mau profit kalau ikutin rule gitu. Meskipun nggak ikutin rule pun bisa profit, cuman apakah siap win rate rendah? Kamu kalau cuman pasif signal, kamu buy sell ikutin aku, itu bisa profit loh. Cuman win rate-nya akan lebih rendah. Kamu siap nggak kena minus-minus dulu, kena hantam dulu mentalnya gitu. Kena mental awal-awal. Pasti kena mental. Contoh nih, aku nemu indikator bagus, kami bisa cari nih. Kebetulan MBA Algo aku ngetes. Dia bisa ngeliat win rate tuh. Kelihatan nggak? Apa tuh, Kelihatan nggak ada win rate-nya? Cari aja nih IMB Algo. IMBA Algo. IMBA. Ya. Nah, gratis tentu semua ya, Min? Gratis ya? Gratis kok yang ini. Nah, kalian nih lihat nih, kalian siap nggak kalau cuman buy sell ikutin ini TP maksimal? Lihat ya win rate-nya rendah loh, Cuno. Nah, kelihatan 7,6 tapi karena itu pun pantau, profit dikit dia tutup. Kalau nggak ditutup ini win rate rendah loh. Apakah siap meskipun ujung-ujungnya profit? Dapat nggak maksudnya? Seperti itulah trading. Tadi saya mau ngasih unjuk ini loh, buat live, buat kasih unjuk loh. Trading yang saya pakai, sebenarnya sistemnya mirip-mirip kayak gini. Tapi lihat deh, ini aja sinyal paling busuk aja nih kan, sinyal busuk nih. Aku udah cek nih. Aku mau optimalin. Tadinya aku mau pakai ini, mau dioptimalin. Kalau bisa dioptimalin, aku mau kasih kalian. Kan capek, aku share sinyal terus loh, gitu. Ternyata nggak bisa. Satu banding satu nggak, Minjul? Enggak. Kadang-kadang. Jadi yang aku mau kasih tahu, even sebusuk-busuknya ini pun tetap profit, asal ikutin rule. Iya. Apalagi yang punya kita nggak busuk-busuk apa, paling busuk katakanlah saya nggak tahu ya, sebusuk-busuknya rata-rata kita kan hanteman 4 kali ya, kali ini yang hari minggu ini kelima, sebusuk-busuk kita 50-50 lah, 40 lah paling busuk, winnya cuma 40 lah, masih profit harusnya kan. Tapi yang jadi masalah apakah orang ikutin sistem kita, apakah disiplin kan gitu. Nah, nangkap ya maksudnya ya. Iya.
Jadi metode nggak usah ini. Jadi sebenarnya crypto class itu bukan soal signal. Crypto class itu sebenarnya tujuan utamanya adalah didik kalian jadi trader mandiri. Sejak awal kan saya bilang itu signal itu bonus. Tapi yang jadi masalah adalah orang fokusnya ke signal. Justru edukasi nggak diikutin. Nah itu yang saya pusing 7 keliling itu gitu. Signal itu bonus gitu. Buat tujuan signal itu buat apa sih? Kalian kan capek loh screening dari ribuan koin. Siapa tahu kalau saya buka misalkan ada signal XAUT, kalian buka lagi XAUT gitu. Oh cocok masuk. Jadi nggak usah capek-capek screening. Sebenarnya itu tujuannya. Halo? Iya Mijul. Dan sepanjang ngikutin sinyal Mijul itu bisa jadi ini yang saya ikutin, nggak tahu mungkin entry-nya pas telat atau gimana. Nah kadang-kadang itu memang Minjul nge-sell tuh. Nah aku ikutin, kena stop loss, kejilat. Akhirnya malah bisa jadi profitnya itu kadang-kadang malah kebalikannya. Oh nggak apa-apa, itu bagus kalau misalkan begitu karena memang secara ini kan screeningnya udah dibantu, bukan berarti analisanya Minjul keliru enggak, tapi screeningnya koin udah dibantu Minjul. Jadi setiap saya itu kan tinggal ngikutin, kalau emang kena stop loss ya udah kena stop loss tinggal ikutin year lagi. Oh ini arahnya balik nih, tinggal kan Minjul kan selalu main di scalping, karena scalping kan lebih cepat pergerakan patokan bolak-baliknya atau Minjul. Iya, karena kan kalau pakai sistemnya kita, MM-nya kita swing sama scalping hasilnya sama. Kamu nunggu seminggu juga profitnya sama. Nah, terus yang kedua, kalau lagi pula saya mau tunjukin ke kalian loh, beginilah real trading. Kalau saya bisa aja loh kasih sinyal dikit-dikit biar kata win rate tinggi. Cuman saya berbohong sama kalian. Ini loh trading sebenarnya. Makan yang sering saya bilang loh, semakin banyak yang kalian entry, angka probabilitasnya statistiknya mendekati kebenaran nggak? Iya. Nangkep ya. Misalkan saya cuma kasih signal sebulan cuman 20, 30, itu kan win rate saya gede. Tapi kalau saya kasih sebulan 100, 200 itu mendekati kebenaran, karena faktanya saat ini rekor dunia maupun apapun saya kan sering bilang cuma 40 sampai 60. Nah, itulah angka real sebenarnya. Ya, saya mah sebenarnya saya sadar saya bukan siapa-siapa. Saya bisa nyampe 40 60 aja saya udah bersyukur, saya udah senang karena bisa menyamakan rekor dunia. Nangkep ya. Nah, saya mau nunjukin kalian kebenaran latih itu. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan nih signal saya banyak loss-nya, sebenarnya gampang loh, tinggal dibalik. Saya buy, kalian sell. Iya. Dapat nggak? Karena saya nggak perlu pengakuan. Karena yang saya butuhkan adalah kalian konsisten profit. Dapat ya? Misalkan saya banyak hari ini saya banyak loss katakanlah. Buy-nya banyak loss. Kalau udah tahu si Minjul banyak loss nih. Kalau gitu setiap saya buy besok nih ketika Minjul buy saya sell. Saya nggak masalah, yang penting kamu untung loh. Yang penting kamu ukur loh. Dapat nggak maksudnya? Itu kayaknya yang sinyal belakangan ini ya, betul ya Pak ya? Bisa jadi yang belakangan sama yang kemarin-kemarin juga gitu. Tapi intinya bukan berarti gini. Mungkin kita di elit sama di kripto sinyal ya. Ini mungkin kita udah dewasa mungkin agak beda dari saat kemarin yang di umum ya, yang keluar karena dia nggak hanya ngikutin aja kali. Jadi sebenarnya kalau kita ngikutin, karena mungkin kita telat, karena kan Minjul main di TF 5 menit kan. Nah, kita kadang memang waktu kita baik, malah aku sering ngikutin tuh nggak sesuai dengan ininya Minjul, yang stop loss-nya sama ininya, karena ngikutin itu, ini koin dari screening Minjul ini menarik, kita tak ikutin. Iya. Nah, kadang-kadang gitu memang kena SL lagi, wah ini kayaknya balik nih, arahnya kayaknya berubah. Ya udah ikutin itu aja. Nah, iya benar. Dan yang kedua, sebenarnya ya kalau misalkan kita signal swing, kelihatannya doang aman lama. Tapi sebenarnya kalau emangnya lose aja begitu. Kedua, benar nggak? Kedua, saya kan harus ikutin rule saya juga, kan bukan copy trade. Terus yang ketiga, even signalnya sama. Kalian sering lihat kan even signal sama, ada yang lose, ada yang profit. Betul nggak? Beda metode Min. Hah? Beda metode Min. Betul, padahal signal sama loh. Ada kemungkinan sih gini ya. Ada yang TP-nya kejauhan, harga balik ke SL.
Ada yang 1:1 udah partial close, ada yang 1:1 udah partial close. Ada yang MM-nya tertata rapi. Jadi yang loose itu ketika ada signal lagi dia open lagi buy, akhirnya ke recovery. Sering kan kalian ngeliat yang testimoni udah recovery min, artinya kan signal saya sebelumnya itu banyak yang loose. Dapat nggak maksudnya? Iya. Kuncinya kembali lagi kemana? MM. Kembali ke diri sendiri, Min. Iya sih, tapi kalau diri sendirinya nggak belajar ya sama aja kan, benar nggak sih? Lagi pula aku mah apa adanya kok. Di crypto signal momen terburuk kita apa? Udah kemarin keempat, minggu ini kan yang kelima, 5 kali momen terburuk kan. Jadi Betul, Min. konsepnya kayak gini, real trading itu seperti ini teman-teman. Kalian nggak usah pusing, kan konsep kalau main RR, apalagi yang trend following, musuh kita apa? Sideway. Kedua, Kembali ke musuh tren. kita perubahan tren. Betul ya. Kecuali yang auto biru close. Kalau yang auto biru close, sideway pun masih kena hantam. Tapi RR nggak sehat. Ini bom waktu. Kelihatannya profit. Apa bedanya sama bot kalau settingnya salah? Besok langsung habis. Begini. Dapat ya. Nah, misalkan katakanlah sepanjang kripto signal berdiri ya. Aku udah tes sih, aku udah lihat kan aku entry juga apa yang aku entry. Tapi sayangnya nggak semua yang aku entry soalnya kadang-kadang kalau scalping saya udah kasih share signal kalian sama entry udah ketinggalan loh. Dapat ya. Tapi rata-rata saya entry juga dan yang penting kan konsepnya begini. Ketika kita ada lagi searah tren kita profit. Ketika lagi nggak bagus nih kena badai 5 kali ya kita kena badai ya. Nah, ketika kita kena badai, ini kan kita turun. Nanti ketika udah perubahan trennya benar, kita nggak kena badai, kita naik. Nah, orang kebanyakan fokus di sini. Sedangkan professional trader ngelihatnya akumulasi. Jangan lupa, ini udah profit di sini. Paling profit berkurang doang. Iya. Nah, kebanyakan orang akan fokus itu normal nggak? Normal, manusiawi. Karena sifat manusia adalah takut akan kesalahan, kerugian. Orang dia nggak akan lupa di sini. Dia akan lupa di sini. Di sini dia nggak bersyukur karena dia fokuskin. Termasuk saya. Itu manusiawi. Itu udah sifat alami di otak manusia. Ditanam untuk survive. Kalau nggak gitu kita nggak akan survive. Itu udah punah manusia. Dapat ya. Nah, maksudnya kita kan makhluk homo sapiens, makhluk intelektual. Nah, kita kendalikan otak primitif kita dengan cerebral kita ya. Nggak salah, lupa aku nama otak. Dengan lihat data ini. Dapat ya. Contoh kayak hari ini equity curve saya kan begini. Betul nggak? Betul. Ini saya kena loss ada kali 5 kali. Apakah saya stres? Enggak, kemarin saya profit udah kan gitu. Berarti bukan WD ya, Min? Hah? Bukan WD. Bukan. Jadi saya bukan kalau WD saya bilang WD. Kalau ciri-cirinya saya WD begini. Begini langsung tajam. Kan ada 3 kali tuh, Min, dalam 1 minggu ya, WD. Iya, betul. Kok nggak ini? Oh ya, aku pernah share di free ya. Iya. Tapi aku nggak bukannya mau buat pamer atau apa itu ya. Angka WD juga aku share dikit langsung delete kan. Ya, aku juga bintang-bintang kan gitu. Nah, maksudnya yang saya mau bilang adalah trading itu kalian punya mindset itu aja udah kalian udah jadi pemenang. Karena profesional trader itu ngitung 1 tahun loh. Saya aja belum. 1 tahun, dia ada bulannya lose, segala macam. Dia santai. Kok kan ntar tutup buku 12 bulan, profitnya berapa, baru dibagi 12. Itu pendapatan mereka. Sering dengar nggak istilah ini? Profesional trader pakai ini. Kayaknya untuk hedge fund aja sih, Min. Betul, untuk hedge fund. Tapi emangnya benar data begini rata-rata ya. Kalau kita mah nggak se-elit dia lah. Nah, minimal sebulan lah rata-rata 30. Misalkan tadi depo 100. Udah menang 200. Harga balik lagi. Oh, rugi banyak nih, tinggal 110. Kan $10 ini bagi sebulan. Masih untung. Oh, dapatnya dikit nih. Berarti $10 begitu $0,0 nih. Berarti saya harus tingkatin kapital saya dengan RR terukur ya. Dengan RR terukur 0,0 berharap sehari bisa dapat $1 atau $2. Dikunci di kapital, bukan naikin risk. Lagi pula ini kan bulan lalu, bisa juga bulan depan kan kita ada bulan-bulan yang kita win rate tinggi tuh, menang terus. Nah, ini nanti kan dipukul rata-rata, jangan lihat win rate tinggi, menang-menang, besok foya-foya, makan-makan. Ini jangan, kumpulin dulu. Nanti ada saatnya bulan rugi, nanti kan dipukul rata-rata. Dapat nggak maksudnya? Mirip-mirip kayak dagang atau bisnis ya. Ya, betul. Makanya kalian pernah lihat nggak kalian nggak tahu sih, nggak kenal saya. Saya orangnya hemat. Lagi untung gede pun di forex.
Saya nggak langsung, beli ini, traktir ini, pesta ini, segala macam. Enggak, saya kebutuhan aja normal. Yang penting hemat bukan berarti pelit, yang penting kebutuhan saya cukup. Karena saya tahu akan ada saatnya bulan-bulan lagi paceklik kayak saya, nangkep nggak? Iya, Iya, Kayak Min. dagang. Betul, betul kata kamu. iya. Soalnya dagang kan juga begitu. Tiap akhir tahun pasti nyayur, ya kan. Tapi pas pertengahan pusing setengah mampus. Kalau lebaran, nah waktunya nyayur lagi. Betul. Apalagi kalau That's sudah why. berkeluarga, Min. Betul. Makanya saya bingung dengan orang yang kalau kita udah sistem kayak gini, kita ketika profit gede kita biasa aja. Dapat nggak? Kita nggak euforia segala macam karena kita tahu akan ada saat-saatnya paceklik. Pernah lihat meme nggak? Meme luar. Beda profesional dari amatiran. Dia profit ROI ribuan persen, mukanya datar memenya. Tapi kalau yang ini kayak di Tribun gitu memenya. Tapi kalau yang buat pemula, wow, teriak-teriak loncat-loncat. Tapi Oh kalau iya, Min. lu Ada. yang itu nangis-nangis. Tapi kalau yang udah profesional santai aja. Nah, kayak gitu memenya gitu. Nah, Iya, dari pernah lihat, sini Min. pernah lihat ya kayak gitu Iya. kira-kira. Nah, jadi tetap aja mau sinyal kita seakurat apapun, sepengalaman saya ya di itu ya, mau kalian ikut kelas VIP, mau itu kalian ikut signal yang katanya gacor, tetap yang survive 5 orang, 5%. Bukan 5 orang, 5%. Paham nggak maksud saya? Iya, Min. Mau gimana pun signal boleh sama, edukasi boleh sama, tetap yang profit 5%. Sisanya rungkat. Kenapa? Sinyal Money sama loh. management. Ya, karena sebenarnya yang nomor satu ya, aku udah tanya AI juga sih, mindset. Signal boleh sama, tapi mindset beda. Kenapa? Kalau mindset beda, ketika sering kan lihat yang di grup umum ya baru ikut crypto class, padahal SL saya di sini katakanlah, dia saya enter di sini, harga ke sini, dia udah cut loss. Oh iya, Min. Itu pertama. Atau yang kedua, misalkan saya kena stop loss di sini, saya masih santai. Tapi sekalinya saya dapat, katakan saya partial close sisa 1/1, sisanya biar go to the moon. Itu mindset itu bisa kembali, bisa menyebabkan portofolio kalian tumbuh secara nggak langsung. Nah, yang buat ini karena susah untuk pendewasaan mindset. Makanya saya suruh kalian backtest, forward test, dan hitung jurnal saya. Kan entry signal saya kalian bisa hitung. Hitung jurnal saya sebulan kalau pengen penasaran. Biar minimal kalian ikut percaya diri. Apalagi dengan sistem 50-50 yang tadi. Yang tadi si Wayu nanya loh. 50% buy, 50% sell. Min, itu kan 3 buy, 3 sell. Terus 3-nya apa, Min? Yang waktu itu jelaskan. Oh iya, aku lupa ya waktu nego ya. Sebenarnya aku mau ngomong kayak gitu, cuman ntar orang bingung. 33% buy, 33% sell, 33% untuk 34 ya. 34% itu adalah untuk kebalikan posisi sini. Kalau tadi ini buy, SL, sell ini SL, berarti sisanya ambil buy. Dan sebaliknya, kalau yang 33% sell, tadinya sinyalnya sell, yang kedua buy, masih SL juga, kena hantam bolak-balik. Yang ketiga sell. Dapat ya? Even kalau tiga-tiganya kena ini kena stop trading hari ini. Besok akan recovery, karena tidak akan selamanya harga Balik. Iya. Kebanyakan yang lose itu takutnya nggak dewasa, benar tadi kata siapa yang nggak dewasa, atau nggak even kalau orang dewasa ya, even dia ngambil signal buy doang, buy-nya kena stop loss semua, dia nggak akan begitu stres, dia kan udah terukur, besok bisa recovery. Kedua, dia punya metode sendiri yang dia nyaman. Ingat, gabung ke elite segala macam bukan buat nyontek metode, tapi buat amati, tiru, modifikasi, combine dengan yang kalian nyaman, bikin edge kalian. ATM ya. Iya, auto tiru modifikasi combine dengan yang kalian nyaman. Contoh kayak si Wahyu sama si siapa? Deka tadi. Saya punya analisa nih, saya lihat long time frame segala macam, kombinasiin aja. Enggak kombinasi nggak masalah kok. Yang penting mindset kalian udah kebentuk, tenang. Dapat ya? Nah, that's why kenapa saya bilang trade for living tuh nggak enak, apalagi kalau terpaksa. Saya dipaksa untuk punya mindset ini, kalau nggak saya nggak makan. Ini susah loh berperang dengan mental saya. Ya, itu Apalagi 2 bulan rugi pertama kali.
2 bulan rugi loh saya. Udah trade for living rugi lagi 2 bulan. Tabungan pakai buat makan, bayangin. Stres nggak? Gara-gara Stres. COVID tuh, Min. Iya betul, tepatnya setelah COVID sebenarnya saya ada masih kerja work from home, cuma kan mama saya sakit, saya harus jaga mama. Waktu itu udah sempet sewa, bukan suster sih, tapi katanya ada pengalaman di rumah sakit. Cuman saya lihat ngejaganya nggak pakai hati, beda gitu sama ini. Akhirnya saya berkorban lah, nggak apa-apa adik-adik saya ini saya yang berhenti kerja untuk rawat mama gitu. Dapat ya. Jadi saya terpaksa, bukan keadaan terpaksa ini, saya jaga mama ikhlas. Cuman maksudnya saya keadaan dipaksa untuk trade for living loh. Oh Dapat iya. ya. Jadi bener yang kata si siapa tadi, mau lulus segala macam ya kita dewasa. Yang saya pusing adalah orang yang baru join di umum. Saya seolah-olah kita dipaksa win rate 100% loh. Cacing jadi naga. Iya, seolah-olah kalau ikut crypto class, saya tuh dewa bisa ramal masa depan. Kalau misalkan saya bisa ramal masa depan, pasti bener deh cacing jadi naga. Ya saya ngapain ikut koin kami, saya ikut aja Bu Sri Mulyani. Saya ikut aja ini Warren Buffett kan. Betul nggak? Jadi grupnya PPATK. Iya, PPLTK, apa kok kayak yang istilah holy grail lah. Indonesia bisa jadi negara maju sama saya. Semua dana pajak segala macam saya tradingin aja. Kan nggak gitu. Memang salahnya, tapi terpaksa saya akuin. Saya kalau buat anak-anak lama kan tahu, yang di Discord si Reren sering tahu tuh. Saya bilang saya nggak nyaman sebenarnya. Sorry Min, ini si Narbi itu Reren ya, Bang Reren ya? Bukan Bang, dia masih pemula. Oh, kok suaranya mirip? Bukan. Suaranya mirip ya. Kalau si Reren suaranya ciri khasnya yang aku hafal tuh kayak penyiar radio suaranya. Reren ganti nama di sini. Waduh. Makanya gua kaget ganti nama. Iya. Bang Reren ganti nama. Iya. Yang sering saya bilang nggak tanyanya si Reren. Sebenarnya saya nggak nyaman, tapi ini dibutuhkan untuk promosi. Dapat ya? Iya, Min. Dibuat selalu lebay. Tapi itu pun saya batasi. Kalau kalian lihat saya nggak terlalu lebay kan? Dibandingin yang nggak terlalu lebay Minmoy sama aku. Karena saya tahu diri. Saya banyak lose. Saya sering bilang gitu kan, Darren? Iya. Mana orangnya, Bang? Kenapa? Ya mana orangnya? Iya, zaman dari Discord sih. Itu rata-rata pengalaman itu. saya mau belajar di forex segala macam ya. Saya kan ada ngedukasi juga di forex, kripto. Rata-rata itu hancur bukan karena metode. Mereka udah ikut segala macam. Kebanyakan disiplin. Masalah disiplin. Jadi kalau yang murid-murid saya segala macam, kalau yang lebih pintar, wah banyak. Kalau yang lebih jago dari saya banyak. Pintar banget, jenius banget. Tapi tetap aja sebulan pertama dia profit. Oh bener Min, segala macam. Aku nggak dipanggil admin sih. Makanya di forex tuh nggak ada mimin-mimin, cuma di ini manggil nama gitu. Nah kebanyakan mereka hancur karena nggak disiplin. Biasanya ketika kena conservative loss. Jadi bukannya mereka nggak pintar, bukannya mereka nggak ini. Dapat ya, bukannya metode mereka nggak canggih, nggak jago. Karena ini bahaya sekali, nggak disiplin sekali, berantakan belakangnya. Harus dirapiin lagi, di reset. Nanti jauh lebih susah daripada trading swing ya, Min? Kenapa? Jauh lebih susah daripada trading jangka panjang ya, Min? Iya betul. Sebenarnya trading jangka panjang sama sih. Kalau kalian kan harga fraktal. Kenapa orang bilang swing lebih aman gak macam? Ini cuma waktu aja. Kamu dapetin profit 1-2 tahun. Ketika harga turun terus, kamu udah siap secara mental. Karena kamu tahu udah akan. Kalau scalping, intraday, kamu kaget pasti. Gak nyampe 1 menit lose. Baru open posisi. Saya pernah baru pasang masuk SL. Shock. Kena jet lag. Kenapa? Kena jet lag. Iya, mungkin itu. Makanya scalping itu selalu orang-orang trader profesional selalu bilang kan, scalper itu adalah untuk advance. Dengan RR sehat ya, kalau auto biru close mah anak baru kemarin juga bisa gitu, tapi asal tahan gitu, nahan margin. Nah, dengan teknik saya ini sebenarnya swing itu sama aja. Contoh, ini yang bahas bot udah selesai, mau ada nanya nggak? Gue lupa kita bahas bot. Oh iya Min, ada mau nanya dikit Min soal ini buat BTC-nya Kostif.
Hah? Itu kok profitnya dikit banget ya? Itu apakah Oh, memang itu gridnya aku karena ikut setting. Itu sistem aman. Profitnya kecil-kecil tapi aman. Range-nya lebar. apakah karena range lebar ya Min? Terus gridnya tipis? Iya benar. Itu kan aku ikut setting grid-nya tipis, range-nya lebar. Cuman maksudnya itu untuk keamanan kalian loh. Ada resiko gak Min kalau yang begitu? Risiko tetap ada kalau di luar range. Bahkan aku bikin range-nya lebih lebar buat Kostif. Cuma Kostif, wah kelebaran Jul. Saya yakin harga nggak nyampe sini. Oh ya udah, gitu. Oh, siap. Oh iya, Mijul tanya dong. Ya, ya. Sempat merhatiin ini nggak Mijul? Yang waktu pakai OKX itu, jadi kita trading, nggak sadar tadi, jadi angkanya margin itu bisa berubah ya Mijul? Angka di marginnya kita yang tertulis di OKX itu Mijul. Margin. Pas lagi volatile atau gimana ya? Jadi misalkan tuh katakan $9 aja ya. Let's say $9. Nah, $9 itu kadang-kadang pas ini tuh dia bisa kayak jadi 8, terus balik 9 lagi kayak gitu. Oh, itu mah ini Itu kok kenapa, itu funding rate itu, funding fee. Oh, Mm. jadi nanti kalau sudah beberapa hari kadang-kadang margin yang kita input sebelumnya $10 bisa jadi itu jadi $9 gitu. Ya, beda-beda dikit kayak kamu USDT aja. USDT kan ada naik kadang turun. Oh, iya. Kadang dapat untung dari funding rate-nya Bang. Biasanya banyak Iya. banget untungnya. Benar. Jauh banget terbang. Lagi banyak yang nge-short kebetulan, terus kita posisi long. Oh gitu. Atau biru plus tetap untung tuh Bang. Iya. Berarti kesimpulan dari malam ini martingale atau DCA future tuh lebih baik nggak usah Mijul. Kenapa? Yang DCA future tuh loh, yang martingale tuh loh. DCA future hindarilah, itu high risk high return. Jangan. Oh gitu ya. Jangan, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Min, kenapa martingale nggak ada posisi netral Min? Cuma ada long sama short. Sebenarnya bisa aja kalau di forex mah banyak itu OKX sendiri. OKX sih nggak bikin fiturnya, nggak tahu tuh. Oh, masih Iya. jarak-jarak crypto ya Min, masih baru. Bener. Suara si Dardi mirip si Reren ya, bener yang tadi ngomong tuh. Iya. Cuman bedanya Riren agak ngebas dikit ya. Iya. Kalau logat-logatnya mirip perhatiin deh. Bener. Jangan-jangan sama Kak daerah. Hadi, mau tanya Kak Hadi. Kak Hadi diem tumben. Silakan Pak Hadi, santai nih. Oh enggak, sorry saya barusan nyampe rumah, nah, jadi saya baru nyampe rumah. ganti laptop, tadinya di handphone gitu loh. Lebih enak di laptop ya. Gue juga sih kalau aku heran loh orang pakai handphone tuh bisa clear loh. Aku pusing mau pakai handphone, mau analisa, mau lihat ikut zoom atau apa pusing aku. Yang bisa analisa di handphone tuh berarti psikopat Min ya. Kenapa? Yang bisa analisa lewat HP itu berarti psikopat. Ya psikopat. Lebih ke next level nggak sih Ren? Lebih jago loh buat aku bisa. Gila memang. Gue aja pusing Min. Sama. Bang Reren ngilang kemana aja lama nggak nongol. Iya. By the way recordnya kita stop dulu ya. Ini jadi kemana-mana ini. Stop recording dulu.